Persatuan kerajaan-kerajaan dari timur, sebuah dunia yang luas dan megah, terhampar di bawah langit bertabur bintang yang memesona. Namun, 10 tahun dari sekarang, ancaman mengerikan mulai muncul, menyelimuti kemegahan itu dengan cahaya destruktif. Seluruhnya akan hancur oleh kehadiran Five Great Sins, 5 entitas kegelapan yang siap membawa kehancuran. Sebuah kehancuran yang mengerikan mengoyak dan memecah belah daratan, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terbayangkan. Untuk menghentikannya, seorang pria dengan tekad baja duduk di balik meja, berhadapan dengan takdir yang menanti. Aku mengambil langkah drastis menjadi sponsor mereka, kelima individu misterius yang akan menentukan nasib dunia. Ini, aku tidak menyangka akan menjadi sesuatu yang sebesar ini, pikir pria itu dengan ekspresi terkejut. Dulunya aku adalah budak korporat yang bekerja 78 jam dalam seminggu dan sekarang aku merasuki seorang bangsawan di dunia fantasi. Kedengarannya hal yang bagus kan? Ya, begitulah. Teks ini maksudnya apa? Tuan, buku Anda terbalik, tapi dengan latar belakang buta huruf dan 0 kemampuan. Pelayan memberitahu tuan muda, sudah waktunya makan malam. Oh, gumam sang protagonis melihat hidangan mewah yang melimpah. Lezat sekali, kata Alon Palatio. Anda sudah selesai makan? Akan saya persiapkan bak mandi sebelum Anda tidur, ujar seorang pelayan dengan ramah. Dua pelayan memanjakan tuan muda yang tak bisa apa-apa, hanya makan dan bermalas-malasan setiap hari. Di sini sudah seperti surga, kecuali satu hal, aku tidak tahu di mana sebenarnya tempat ini, batin Alon Palatio. Besok tuan muda lainnya akan kembali, jadi pastikan Anda tidur lebih awal, kata pelayan. Tuan muda lainnya? Tanya Alon Palatio terkejut. Benar, tuan muda Leo dan tuan muda Tonio, terang sang pelayan. Ah, Anda pasti bergurau. Anda seolah tidak tahu keluarga Palatio saja. Hah? Keluarga Palatio? Sebentar. Nama yang kedengaran tidak asing ini, pikir Alon Palatio dengan raut muka tegang. Tuan muda, pekik para pelayan saat Alon Palatio tiba-tiba terkejut dan tenggelam ke dalam bak mandi. Alon Palatio menyembul dari air, ketakutan memenuhi wajahnya. Jangan bilang, di sini psychedelia, sebuah game yang menampilkan konflik epik dan karakter-karakter kuat. Game RPG turn-based yang sering kumainkan di sela-sela waktu saat masih menjadi budak korporat, kenang Alon Palatio tentang masa lalunya. Mau dari rute manapun kau mulai? Begitu Five Great Sins muncul, Wrath, Greed, Sloth, Pride, Purity, saat itulah kerajaan, bangsawan, serta kota di dalamnya mulai hancur. Di antaranya, keluarga Count Palatio dengan putra pertama, Leo Palatio, sang King of Vice, dan putra kedua, Tonio Palatio, sang King of Drugs. Adalah keluarga bangsawan tidak bermoral yang muncul sebagai subquest sebelum story utama dimulai. Ya, aku memang tahu tempat ini, batin Alon Palatio. Subquest selidiki keluarga Count Palatio dari kerajaan Asteria. Mereka menjual narkoba dan menjalankan organisasi bernama Avalon. Kenapa harus ada keluarga Palatio? Keluh Alon Palatio. Alon Palatio duduk termenung. Tempat pertama yang dihancurkan oleh Five Great Sin, tapi reward XP dari side questnya lumayan sih. Villain ekstra, putra ketiga dari Count Palatio, Alon Palatio. Please, aku mending kembali jadi budak korporat yang bekerja 78 jam seminggu saja. Pokoknya kirimkan aku kembali, ratap Alon Palatio di tempat tidur. Kehidupan mewah, apanya kalau dalam 10 tahun mendatang aku akan mati. Rasanya lebih buruk dari dapat kabar penundaan gaji selama 6 bulan. Isak Alon Palatio. Kalau teriskai begini, kenapa malah jadi karakter yang tak ada keuntungan apa-apa? Padahal transmigrator yang ditembaki saja dapat segala macam bonus. Keluh Alon Palatio penuh kekecewaan. Sebentar, keuntungan? Iya juga. Tahu banyak event yang akan terjadi 10 tahun dari sekarang itu. Batin Alon Palatio bangkit dengan sebuah ide. Sama saja dengan mengetahui masa depan kan? Berarti aku cuma perlu menyingkirkan penyebab kehancuran lebih awal. Dan begitulah aku bertekad mengubah takdir. Alon Palatio memutuskan untuk mereformasi Five Great Sins demi kehidupan bangsawan yang damai. Mereka masih anak-anak kan? Berarti seharusnya ini bisa dilakukan kan? Sama sekali tidak punya kemampuan. 2 bulan kemudian, Alon Palatio duduk di mejanya. Aku sudah menyelamatkan anak-anak yatim piatu dari tempat yang dulunya adalah panti, tidak, laboratorium eksperimen manusia. Di antara mereka, aku sudah mempercayakan pengelolaan panti asuhan baru pada gadis bernama Yutia. Panel ini memperkenalkan Evan, knight pribadi Alon, seorang pria bertubuh kekar dengan penutup mata. Rupanya instingku benar, kau memang pria yang cakap, puji Alon Palatio. Baik, jawab Evan terkejut. Tunggu, apa yang barusan itu pujian? Aku tidak bisa melihatnya dari ekspresi wajahmu, tuan muda, ujar Evan. Masuk akal.
Omong-omong, Alon Palatio menyeringai dengan senyum putus asa. Mulai sekarang aku akan sering mengandalkanmu, Evan. Oke, aku masih belum terbiasa dengan yang satu itu, kata Evan. Padahal dulu ada fitur ekspresif semacam itu. Entah kenapa, rasanya seolah sulit wajahku tidak ditransfer dengan benar saat merasuki karakter. Bagaimanapun juga, terima kasih pujiannya Tuan Muda, kata Evan. Di Psyche Delta, game di mana pengkhianatan sudah menjadi fitur bawaan, Evan adalah salah satu karakter pendukung langka yang punya kesetiaan tinggi dan bisa dipercaya. Aku langsung merekrutnya begitu dia kutemukan. Evan memandang Alon Palatio. Tapi raid terakhir ini, kau bilang dilakukan demi menyelamatkan gadis bernama Yutia kan? Iya, jawab Alon Palatio. Sekarang aku paham kenapa kau membeda-bedakannya, kata Evan mengakhiri percakapan mereka. Bahkan kepada mercenari musiman sepertiku, gadis itu luar biasa, batin Evan dengan ekspresi serius yang mematikan. Aku tidak paham kenapa orang sekuat dia dibiarkan dirantai semudah itu, pikir Evan sambil mengamati Yutia dan anak-anak lain yang terantai di dalam sel gelap. Yutia terantai dalam kegelapan memancarkan aura merah muda yang kuat dari tubuhnya yang rapuh. Lalu kenapa kau tak membawanya kemari? Bukannya malah kita yang rugi? Tanya Evan. Pengamatan yang bagus, jawab Alon Palatio tersenyum licik. Mungkin kelihatannya seperti aku sedang membuang potensinya, tapi tindakan meninggalkannya juga adalah bagian dari rencana, pikir Alon Palatio tentang Yutia Bludia yang terkurung dalam kegelapan. Makhluk Bloodborne yang telah membuat kontrak dengan makhluk misterius dari dunia lain, kemudian menjadi salah satu Five Great Sins, Wrath. Sesosok monster berambut panjang dengan mata tertutup pita merah menyeringai mengerikan. Dialah monster yang akan menjadi penyebab hilangnya nyawa ratusan ribu orang. Tapi kalau dia besar tanpa rasa benci, dia takkan membuat kekacauan. Satu ranjau dapat itu telah berhasil dimatikan. Seru Alon Palatio, tersenyum penuh kemenangan. Aku tinggal ngarang dikit aja alasan kenapa kita meninggalkannya. Dia itu. Gumam Alon Palatio gelagapan, Evan menatapnya bingung. Sekarang ini bukan waktu yang tepat, ucap Alon Palatio serius. Sekarang bukan waktu yang tepat, Evan mengulangi penuh tanda tanya. Baiklah, jaga baik-baik rahasia raid ini dan pastikan dia mendapatkan dukungan yang layak, perintah Alon Palatio. Dimengerti, jawab Evan menunduk patuh. Dan berikan ini kepada Yutia, kata Alon Palatio sambil menyodorkan sebuah surat. Surat? Apa ada hal penting di dalamnya? Tanya Evan. Ini surat salam, jawab Alon. Setelah semua eksperimen mengerikan yang mereka lakukan padanya, aku pikir surat ini dapat menenangkannya sedikit, jelas Alon Palatio. Kau bahkan sampai repot-repot menuliskan surat untuknya. Akan kupastikan surat ini sampai padanya, janji Evan. Evan pergi menunggang kuda meninggalkan Alon Palatio yang mengawasinya dari jendela. Meskipun aku tidak yakin menenangkannya adalah kata yang tepat. Hal ini masih layak untuk dicoba, pikir Alon Palatio menatap kepergian Evan dengan tatapan pensif. Tersembunyi di dalam surat salam yang ramah itu adalah pesan yang sudah kudengar lusinan kali dalam ratusan kali permainanku. Archbishop, sebuah spell yang memungkinkan penggunanya untuk berteman dengan Bloodborne. Seharusnya spell itu memberikan efek tenang. Archbishop, wahai Sin of Wrath, tenanglah. Namun dalam game, penderitaan kegelapan, kehampaan cahaya, bakat, dan rasa memiliki seseorang bersatu menjadi satu. Sebuah kalimat yang muncul di dalam storyline Sin of Wrath mengindikasikan kegagalan. Dengan mata memerah dan aura gelap mengamuk, Yutia menjelma menjadi sosok mengerikan di bawah cahaya bulan darah. Terlambat sudah, wajah Yutia menunjukkan transformasi mengerikan dengan tanduk dan seringai iblis. Di dalam game, kegagalan inilah yang membuat kita harus melawannya di tengah ledakan energi destruktif Yutia. Tapi karena latarnya terjadi 10 tahun sebelum kejadian itu, mungkin masih ada waktu, pikir Alon Palatio meregangkan tubuh. Satu dari kelima bendera kehancuran telah hilang. Kurasa sudah waktunya untuk mengatasi yang berikutnya. Berteman dengan monster hanya dengan satu kalimat memang terdengar konyol, tapi mereka adalah ras yang menyembah semacam makhluk dunia lain, jadi mungkin ini bisa berhasil, pikir Alon Palatio dengan senyum licik. Mereka yang berkecimpung dalam dunia fanatisme memiliki pikiran yang sulit ditebak, gumam Alon Palatio percaya diri akan rencananya. Yutia, gadis kecil berambut perak, berdiri tegak memegang surat memancarkan aura misterius. Mana yang tersisa saja tidak masuk akal. Evan terlihat gelisah, keringat membasahi dahinya, merasakan tekanan aneh dari Yutia. Tapi anak ini ada sesuatu yang mengerikan mengenai betapa matinya emosinya itu, pikir Evan sambil menatap Yutia yang memegang surat. Pengirim surat ini,
Kamu bilang namanya Tuan Alon, benar? Tanya Yutia dengan nada yang membuat Evan terkejut. Kenapa dia tak memanggilku saja langsung untuk menghadapnya? Yutia berteriak, aura merah memancar ganas dari matanya yang menyala. Apa-apaan ini? Itu, Evan terkesiap mundur, ketakutan memenuhi wajahnya di hadapan amarah Yutia. Mananya termanifestasikan menjadi nyata, tapi harus seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para master. Sekarang ini bukan waktu yang tepat, seru Yutia, matanya menyala merah sementara Evan menutupi wajahnya yang terkejut. Benar, sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu. Begitu ya, Evan berusaha menenangkan sementara Yutia mendengarkan dengan tatapan dingin. Ingatlah ini di atas segalanya, penderitaan kegelapan, kehampaan cahaya, bakat dan rasa memiliki seseorang bersatu menjadi satu. Sumpah ini hanya diketahui oleh master sendiri. Yutia tersenyum menyeramkan seolah memahami pesan tersembunyi itu. Sepertinya, aku paham. Evan mengepalkan tangannya menyadari implikasi dari interaksi tersebut. Apa maksudnya? Yutia bertanya, mengambang di bawah cahaya bulan darah yang mengerikan siap melampiaskan amarahnya. Sin of Wrath, putri dari Bloodborne Yutia Bloody Queen kini berdiri tegak dengan aura membunuh dan seringai dingin. Sementara itu, Alon, hari yang memuaskan lainnya dari usaha memperpanjang hidup mewahku. Alon tidur pulas tidak menyadari kekacauan yang terjadi. Bahkan sinar rembulan rasanya seperti sedang memangatiku. Aku harus bekerja keras untuk scenes berikutnya juga, pikir Alon Palatio terbangun dalam kebahagiaan semu. Alon Palatio tertidur pulas bermimpi tentang masa depan mewah yang belum tentu ia capai. ACK, Alon Palatio tersentak kaget menjatuhkan buku-buku di sekelilingnya. Astaga, TSK apa ternyata memang tidak ada di sini? Menemukan petunjuk mengenai cara kerja manhwaku pusing. Alon Palatio meratap sambil mencari di antara tumpukan buku sementara Evan menghampirinya. Tuan muda, kami telah menyelamatkan anak kedua yang Anda sebutkan itu. Benarkah? Apa kau juga sudah memastikan anak itu diperlakukan dengan sangat baik? Tanya Alon Palatio dengan ekspresi serius. Tentu saja, setelah menyelamatkan anak. Jawab Evan. Astaga, ternyata Alon toh. Gumam seorang pria berbadan kekar yang diperkenalkan sebagai putra kedua Gubernur Tonio Palatio tersenyum sinis. Tonio Palatio membungkuk menghina Alon yang masih duduk di lantai. Kenapa orang yang buta huruf sepertimu memegang buku? Benar, aku dengar akhir-akhir ini kau sibuk belajar. Tonio mencengkeram bahu Alon dengan tatapan mengancam. Jawab pertanyaan saudaramu ini. Alon berpikir dia ini menyebalkan sekali, bagaimana aku bisa tahan dengannya. Aku mau sih memukulnya tapi... Alon membungkuk dalam-dalam di hadapan Tonio. Sepertinya kau mau menggunakan perpustakaan, jadi aku izin pamit dulu. Tonio dengan kejam menendang Alon yang terbaring di lantai. Ternyata kau ini tahu diri ya. Sebuah pisau menancap di meja. Tonio Palatio terkejut mendengar suara di belakangnya. Kalian para serangga ini terlalu berisik. Aku tidak mau melihat darah di pagi hari, jadi enyahlah, ucap seseorang dengan suara dingin. Putera sulung Gubernur Leo Palatio, seorang pria dengan penutup mata, berdiri angkuh dengan tangan terentang. Leo dan Tonio saling berhadapan dengan pisau terhunus, sementara Alon Palatio meringkuk ketakutan di lantai. Aku sarankan kau jangan berlagak sok keras saat sedang memasuki perpustakaan. Dasar anak bau obat-obatan. Berlarilah selagi kau masih bisa, bentak Tonio. Alon teringat bahwa Palatio menghilang dengan cepat di dalam game Subquest E. Selidiki Palatio dari kerajaan Asteria, county yang menjual prostitusi, obat-obatan, dan menjalankan organisasi bernama Avalon. Tapi kekuatan mereka lebih besar dari dugaanku. Singkatnya, kedua saudara brengsekku ini sedang bertarung memperebutkan posisi sebagai kepala keluarga. Figur besar dari dunia bawah tanah, raja prostitusi, Leo Palatio digambarkan dikelilingi wanita lalu bertarung dengan saudaranya. Manajer kartel skala besar Raja Narkotika, Tonio Palatio, ditampilkan duduk santai di singgasana dikelilingi barang-barang ilegal. Alon Palatio gemetar ketakutan berpikir, aku tidak bisa macam-macam dengan satupun dari mereka. Evan berdiri tegak di sampingnya. Sebuah ledakan energi dahsyat mengguncang ruangan. Evan menenangkan Alon dengan menepuk kepalanya. Alon berpikir, dengan senang hati aku akan hidup sebagai anak haram yang lemah dan non-kompeten. Alon Palatio terlihat lemas di sofa sementara Evan mengawasinya. Tapi sepertinya anak kedua itu juga bukan orang biasa. Alon Palatio menatap Evan dengan bingung. Evan berpikir keras bagaimana mungkin.
Bagaimana bisa orang seperti ini berhasil menemukan pasar budak ilegal dan eksperimen biologis yang terjadi di wilayah lain? Sepertinya dia sedang kesulitan fokus saat ini, pikir Evan. Alon Palatio nampak lelah sekali. Tuan muda, Anda ini sangat aneh. Evan bertanya kepada Alon Palatio yang terbaring di sofa. Anda mengirimkan anak itu ke panti asuhan. Alon menjawab singkat, MHM. Alon Palatio merenung, apa dia tadi bilang anak itu kelihatannya bukan orang biasa-biasa saja? Alon Palatio menyentuh kepalanya berpikir keras. Bukannya biasa-biasa saja, malahan anak itu berada dalam skala yang jauh berbeda. DA dalam kerajaan serikat yang terdiri dari beberapa negara pusat adalah kerajaan kalian. Anak yang baru saja diselamatkan dari pasar budak ilegal adalah bos kedua dari Psychedelia, Deus Makaliam, terlihat terantai dan disiksa. Setelah dijual sebagai budak dan disiksa setiap berpindah tempat, dia menjadi perwujudan dari Five Deadly Sins, Sin of Sloth, berdiri dengan aura ungu yang kuat. Deus Makaliam berteriak kesakitan atau kemarahan, dikelilingi energi ungu yang meledak. Kemudian dia menghancurkan kerajaan-kerajaan menggunakan cara paling mengerikan yang bisa dipikirkan oleh seseorang. Cahaya ungu dan merah melesat di tengah kehancuran menunjukkan ledakan dahsyat. DI bagian cerita inilah yang membuat banyak pemain mengutuk segala kata atau kesalahan yang telah dia lakukan. Siluet korban berjatuhan di tengah energi ungu yang merusak. Alon Palatio memegang cangkir teh, mengingat bertolak belakang dari Sin of Sloth. Dia diakui sebagai individu pekerja keras yang membayar kembali baik hutang ataupun kesalahan berkali-kali lipat. Itu sebabnya aku menyuruh Evan untuk memperlakukan Deus dengan sangat baik. Adegan itu begitu mengerikan. Alon Palatio menyesap tehnya di hadapan Evan. Alasan mengapa aku mengirimnya ke panti asuhan itu. Sekarang bukan waktunya. Evan menanggapi, sudah saya duga. Jadi apakah surat yang Anda kirimkan kepada Yutia mengenai anak kedua itu? Ya, Alon Palatio membalas dengan beberapa basa-basi juga. Surat yang terlihat sebagian menyebut Yutia dan saudara keduanya. Aku menyuruhnya untuk merawat anak agak sakit yang telah kukirimkan padanya itu. Deus Makaliam terlihat kesepian di bawah pohon sementara anak-anak lain bermain gembira di dekatnya. Deus Makaliam berdiri sendirian di bawah sinar rembulan tampak murung. Sebuah suara memanggil kamu. Kamu sudah rusak. Seorang pemuda Deus Makaliam berdiri termenung diselimuti cahaya biru yang misterius. Sebuah tangan dengan guratan cahaya kebiruan terulur menawarkan sesuatu dari kegelapan. Pelakunya Black God, bukan? Deus Makaliam menatap ke atas dengan mata ungu menyala di bawah bulan yang suram. Tapi bulan yang agung masih memilihmu. Selamat ya. Yutia dengan penampilan agung dan aura merah muda membara tampak turun dari langit. Jadi rasakanlah kekuatan yang telah diberikan padamu ini dan tunjukkanlah potensimu itu. Yutia mengulurkan tangan dengan seringai menyeramkan, sementara Deus Makaliam menatapnya dengan aura yang sama. Kalau kamu setia dan mengikuti perintahnya. Yutia tersenyum licik, menawarkan tangannya dengan mata merah menyala di bawah cahaya bulan purnama. Dendamu pasti akan terbalaskan. Energi gelap berwarna ungu merah muda memenuhi panel, menyiratkan tawaran kekuatan besar. Baiklah, sekarang saatnya aku akan memberi jawaban pertamaku. Deus Makaliam terbaring di tanah, dikelilingi oleh cahaya ungu yang dahsyat dari Yutia. Dengan sapaan yang ramah, sebuah tangan memegang surat yang ditujukan kepada Yutia berisi kabar tentang anak kedua. Gedung megah berdiri kokoh di bawah langit cerah menyiratkan ketenangan setelah badai. Sebenarnya di mana sih bos ketiganya? Berita genting. Alon Palatio terbebani buku-buku saat Evan datang dengan berita mendesak. Si brengsek itu, bukan maksud saya tuan muda kedua. Apa? Evan tampak terkejut menyampaikan berita sementara Alon Palatio menatapnya dengan ekspresi khawatir. Brengsek itu telah mati. Suara ledakan dahsyat menggema diselimuti energi ungu yang menghancurkan. Secepat ini, Tonio Palatio terbaring tak bernyawa di lantai dikelilingi bercak darah dan aura ungu yang memudar. Dari atas, pemandangan sebuah upacara pemakaman menunjukkan peti mati dan kerumunan pelayat yang berduka. Tuanku, Count Palatio duduk santai, dikelilingi dua wanita di tengah suasana duka. Kapan selesainya ini? Aku sudah bosan sekali, aku lapar. Aku memang tahu keluarga ini kacau, tapi astaga, yang namanya juga genre dark fantasy. Bahkan saat kematian anaknya sekalipun masih membawa hawa nafsu dan harta. Alon Palatio tampak bosan dan kesal merenungi kekacauan keluarganya.
Ngomong-ngomong, Tonio tiba-tiba mati karena tak sengaja jatuh. Berbeda dari apa yang kuingat di dalam game. Tonio Palatio terbaring tenang di peti mati yang dihiasi bunga, sebuah kematian yang mencurigakan. Di dalam game dulu, aku akhirnya berhasil membunuh kecoa setelah bertahun-tahun berusaha. Sekarang akulah penerus layaknya, sekarang akulah Count Palatio. Dia menangis sambil meraung-raung mengatakan betapa dia akhirnya berhasil membunuhnya setelah sekian lamanya. Sebuah kilas balik menunjukkan Tonio dalam kegembiraan gila setelah berhasil membunuh seseorang. Dan wajahnya saat ini terlihat begitu bahagia di ujung sana. Cobalah untuk akting sedikit. Pelakunya juga pasti Leo atau pengikutnya. Alon Palatio mengamati Leo Palatio yang tersenyum puas mencurigai keterlibatannya. Ya sudah, suasana hening dan suram menyelimuti panel. Alon Palatio berdiri tegak di samping peti mati menatapnya dengan tatapan serius. Sekarang aku hanya perlu menemukan 5 deadly sins lainnya. Aura energi melesat di kegelapan menandakan tekad baru. 1 tahun kemudian, begitu masalah penerus telah selesai dan Leo telah menyerap bisnis narkotika, County Palatio menjadi lebih damai lagi. Istana Palatio berdiri damai di bawah cahaya mentari pagi. Di dalam rumah, Alon dan Evan menikmati teh menandakan era baru yang lebih tenang. Selagi itu, Yutie dan aku telah menjadi teman pena. Kalau aku terus berhubungan dengannya, aku pasti akan dibuat untung ke depannya. Alon Palatio membaca surat, tangannya memegang kue menandakan hubungan pertemanan yang menguntungkan. Yuna pandai bermain peta umpat, Hidan pandai dalam bermain perang-perangan, Deus terus bergumam tanpa masalah dan dia suka bermain sebagai dalang boneka. Kalau dilihat sekarang, mereka semua ini anak yang baik-baik. Alon Palatio tersenyum simpul sambil membaca surat, dikelilingi bunga-bunga, merenungi anak-anak yang kini baik-baik saja. Daftarnya bertambah lagi, menarik semakin banyak sponsor yang muncul untuk panti asuhan kecil itu. Walaupun aneh, tapi ini tetaplah hal yang baik. Alon Palatio dan Evan membahas daftar sponsor panti asuhan yang terus bertambah. Oh, Aya, mengenai hal yang Anda cari itu, sebuah balon dialog kosong muncul mengantisipasi informasi penting. Saya telah mendapatkan informasi dari guild yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan petunjuk. Evan dengan serius menyerahkan dokumen menginformasikan penemuan petunjuk penting. Benarkah itu berita yang bagus? Petunjuk yang dimaksud pasti buku mengenai bos ketiga. Akhirnya aku bisa menemukan bos itu juga. Alon Palatio tersenyum puas menyadari petunjuk itu berkaitan dengan bos ketiga. Semuanya berjalan dengan lancar. Sungguh sore yang tenang. Alon Palatio dan Evan menikmati sore yang damai dengan segalanya berjalan sesuai rencana. Gah! Darah berceceran dengan suara ledakan merusak kedamaian. Tempat distribusi narkotika, Margot sebuah bangunan gelap dan angker yang merupakan pusat distribusi narkotika. Anak sulung dari keluarga Palatio itu dermawan juga. Dia selalu memberikan upah yang besar, YAP. Organisasi kita kini punya beberapa ratus anggota. 2 pria berpakaian gelap berjalan percaya diri, membahas kekuatan organisasi mereka. Sedikit lagi saja. Seorang pria terkejut menatap ke atas saat energi ungu misterius mulai menyerang lokasi. Jangan, tangannya bergerak sendirinya. Tolong, pria itu meronta kesakitan, diserang oleh kekuatan tak terlihat yang menggerakkan tubuhnya sendiri. Gah, darah berhamburan saat pria itu tersungkur menjadi korban serangan brutal. Tolong, Pria lain jatuh, memohon pertolongan saat energi gelap menguasai tubuhnya. Sungguh pertunjukan boneka yang menghibur hari ini. Dan nampaknya dengan ini akan lebih banyak untuk dilaporkan. Sosok misterius mengendalikan benang-benang energi ungu, mengamati kekacauan dari kejauhan seperti dalang. Apa ada tujuan di balik tindakan kita ini? Tanya sosok berambut gelap itu menatap ke kejauhan di tengah aura ungu yang mengelilinginya bersama sosok berambut perak. Kenapa? Apa kamu kasihan pada mereka? Tidak, karena mereka menindas orang lain demi memproduksi narkotika. Aku hanya ingin tahu apakah hal ini membantu rencana balas dendamku, jawab sosok berambut gelap itu, berdiri di tengah reruntuhan kota yang diselimuti benang-benang energi. Tentu saja iya, kita melakukan ini demi membuat tempat baginya untuk kembali, jawab sosok berambut perak, memancarkan energi merah muda dan ungu yang bergejolak. Bagaimana bisa kita membiarkan tempat ini terlihat kumuh saat dia tiba?
Baiklah, ucap Yutia dengan seringai mengerikan sementara Deus menatap dingin. Keduanya memancarkan aura kekuatan yang tak terbendung. Energi ungu dan merah muda meledak dahsyat mengoyak segala yang ada di sekitarnya. Semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya, gumam sebuah suara saat Yutia dan Deus melayang di tengah badai energi kehancuran. Kami Blue Moon akan menjadi pedangnya, suara itu bergemuruh di bawah langit biru yang diterangi bulan sabit dan ledakan energi kebiruan. Sebuah formasi lingkaran misterius terukir di tanah yang retak memancarkan aura gelap yang mengancam. Sudah 2 tahun berlalu semenjak aku menjadi sahabat pena dengan Yutia. Panting, di mana dia? Aku kembali, kau ada di halaman belakang rupanya. Oh Evan, kau membuatku kaget. Excited, yang kelima sudah diantarkan ke panti asuhan dengan selamat. Di saat itu, 3 scenes yang tersisa sudah diselamatkan semua. Sini makanlah, ya terima kasih. Excited, mencari kedua scene off grid memang agak sulit, mungkin pengetahuan game. Ku dan Evan yang mau bekerja keras akhirnya semuanya terselesaikan. Kau sudah melakukan tugas yang sulit berkeliling kemana? Mana sekarang kau bisa istirahat untuk sejenak? Apa misi panti asuhannya selesai? Panting, iya sudah, syukurlah. Excited. Tapi Tuan Muda, apa kau tak merasa senang? Senang kok, tapi kau tak terlihat senang sama sekali. Excited, ini aku lagi tersenyum. Ya, baiklah. Panting, ternyata lebih baik dari yang kukira semuanya berjalan dengan mulus. Bos dengan psychedelia. Masa lalu, peluang untuk menyelamatkan mereka semua secara sempurna masih belum jelas. Sebelumnya, aku khawatir akan menyelamatkan mereka setelah mereka benar. Benar sudah kacau. Gimana panti asuhannya? Sama seperti biasa, berjalan dengan sewajarnya. Anak yang sebelumnya seperti boneka rusak, sekarang sudah menjadi lebih ceria sedikit. Excited, benarkah kalau begitu kita tak perlu menyewa pengasuh tambahan? Terikat dengan panti asuhan. Setelah baca ini, kau bisa tahu kalau Yutia itu juga anak yang baik, apa ada yang spesial di situ. Semuanya berjalan dengan lancar karena Yutia ada di sini. Dia adalah manusia yang sangat baik. Kamu sudah tak perlu merasa khawatir lagi, dan anak yang baru datang tidak perlu mengkhawatirkannya. Excited. Syukurlah, lega rasanya melihat semua anak tumbuh dengan baik, semua 5 scenes tumbuh dengan normal. Sepertinya lingkungan itu memang penting. Jadi, kapan kau mau menemui mereka? Kau selalu bilang kalau ada waktu sendiri untuk itu. Soal itu, sebenarnya aku tak ada niatan untuk menemui mereka secara langsung. Memang akan bagus jika lebih dekat dengan mereka, tapi mungkin karena proses menjadi scene itu sangat kejam dan mengerikan. Kepribadian mereka, seperti yang terlihat pada flashback game, sudah menjadi seperti itu dari kecil. Saat ini, aku sudah menyelamatkan mereka sebelum terbangkitkan, jadi seharusnya akan jadi lebih baik. Meski begitu, aku masih merasa takut. Mungkin 5 tahun lagi, begitu. Oke, mulai sekarang. Di dunia fantasi yang sangat mengerikan ini, yang kubutuhkan adalah beberapa skill self-defense. Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon. Excited ya, Blue Moon. Angry. Tapi sebelum lama ini mereka bahkan sampai berani membunuh bangsawan. Itulah kenapa kupilih kau mungkin tahu soal itu Tuan Muda. Van. Mulai hari ini kau akan tidur di samping kamarku. Sebuah rumah tampak tenang di bawah langit malam yang gelap. Oke, bagaimana kalau sekarang kita dengar laporan kegiatan mingguan Blue Moon? Utara, excited. Aku sudah urus semuanya kepala para pedagang budak. Excited get the scene of Pride Siolang. Mereka bahkan mengenaliku, aku suka baju yang dibikin Rin. Aku sudah memberi mereka kesempatan untuk menyerah dan dari warna mataku tapi tetap saja apa yang kau. Semua mayat telah dikubur dengan aman. The scene of greed, right? Selatan juga selesai. Laboratorium ilegal yang melakukan eksperimen para manusia dan gerombolan orang-orang menyebalkan yang disebut Avalon. Sudah bersih tanpa jejak. The scene of purity, Radan. Bagus, semuanya berjalan sesuai kehendaknya. Kita ada demi kejayaan Great Moon. Organisasi rahasia, Blue Moon, pemuja Great Moon. Tapi ada masalah yang timbul. Di bawah kehendaknya semuanya berjalan dengan sempurna, kira-kira apa yang mungkin akan jadi masalah? Ketua Avalon adalah putra tertua Count kan? Ketika pembersihan selatan kau menemukan dokumen yang cukup berbahaya. Sepertinya putra tertua Count sedang merencanakan sesuatu padanya. Angry APA? Kelima scenes berkumpul, Yutia, Deus, dan Radan di atas, sementara seorang dan Rine menatap serius di bawah dalam ruangan yang diselimuti cahaya merah. Setelah Count mati dengan tenang, singkirkan dia dengan racun. Angry, ini benar-benar
2 tahun kemudian, adik ayahku, Count Palatio, meninggal. Wajah Count Palatio terlihat damai dengan narasi menyebutkan bahwa penyebab kematian resminya adalah serangan jantung. Tapi sebenarnya ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang sampai menimbulkan kematian. Apa? Blue Moon lagi? Iya, mereka menyerang saat malam hari. Jadi ada penyerangan lagi? Sepertinya mereka mulai menganggap gangguan dari Blue Moon dengan serius. Dan begitulah pemakaman Count. Tanpa ada yang berduka untunya, berakhir dengan keheningan total. Alon dan Evan berjalan menjauh meninggalkan suasana duka. Tuan muda, sekarang apa yang mau kau lakukan? Tahun depan putra pertama akan mewarisi gelar. Kau juga berkemas sana. Kita akan pergi. Apa? Pergi dari rumah? Kita akan pergi ke selatan. Selatan, maksudnya ke Rodmill? AKU berencana pindah ke sebuah desa kecil di bagian selatan wilayah Palatio, Rodmill. Seorang pria mengamati sebuah kereta kuda yang melaju pergi dari atas sebuah balkon. Sebuah wajan menggoreng telur dan roti panggang yang lezat. 3 hari kemudian, AKU kembali ke mansion. Apalagi sekarang, pemakaman putra pertama kah? Aku tak percaya kembali ke tempat bau darah ini. Tapi Dead Flag kali ini terasa berbeda. Kenapa dia sudah mati? Penyebab kematiannya adalah jantung yang tertusuk pedang. Siapa? Siapa yang membunuhnya? Alon Palatio mendekati seorang penjaga untuk bertanya, namun penjaga itu berteriak ketakutan dan terjatuh. Saya minta maaf, saya tidak bermaksud menatap mata Anda. Kenapa dengan mereka? Tuan muda. Oh Evan, apa kau sudah tahu situasinya? Iya, soal itu. Mereka bilang, Whispering, ya tuan muda adalah orang yang menyingkirkan Avalon semalam. Alon Palatio menatap dengan ekspresi bingung, gumamnya, Beberapa waktu lalu, saat Alon berangkat menuju Rodmill, sebuah kereta kuda yang megah melaju di jalan. Tapi, tuan muda, sebuah suara terdengar. Jika Anda pergi, bukankah kota akan jadi pilihan yang lebih baik? Evan bertanya kepada Alon Palatio. Alon merespons, mempertimbangkan pertanyaan itu. Tidak, tentu saja tidak. Rodmill adalah tujuan akhir rencanaku, Alon Palatio menyatakan dengan seringai misterius yang mendalam. Aku telah menyelamatkan 5 Great Sins dari kemalangan mereka, Alon Palatio berpikir, bayangan masa lalu yang hancur terpantul di wajahnya, dan mencegah masa depan di mana dunia dihancurkan. 5 bayangan anak-anak kini menatap ke arah cahaya, diselamatkan dari kegelapan yang mengerikan. Wahaha, Rodmill tidak ada hubungannya dengan kota aslinya, bahkan di sana ada Villa Palatio. Sebuah desa yang damai dan asri, tempat orang-orang menikmati hidup, lengkap dengan villa keluarga Palatio. Itu adalah tempat yang sempurna untuk menjalani hidup sebagai bangsawan. Tempat sempurna untuk menjalani kehidupan yang manis, pikir Alon Palatio dengan ekspresi puas dan mata yang berbinar. Selalu ada alasan atas segala halnya. Sungguh, Evan berkata kepada Alon Palatio yang bersantai di sofa. Saya tidak akan terkecoh lagi. Anda selalu mengatakan hal seperti itu saat Anda merasa terganggu. Lupakan saja hal itu, kata Alon Palatio sedikit terkejut dengan ketajaman Evan. Dia tajam, pikir Alon Palatio. Di balkon mansion, Leo Palatio mengamati kereta kuda yang menjauh. Apa aku harus membunuhnya? Dia bertanya-tanya dengan tatapan dingin. Lagi pula, ada dan tidaknya dia di sini itu tidak berguna, pikir Leo Palatio dengan wajah penuh kebencian. Aku berencana menyingkirkannya menggunakan racun setelah kematian ayah, tapi karena dia diam-diam pergi ke perbatasan, tidak ada alasan untuk membunuhnya. Leo Palatio merenung, membelakangi sosok yang membungkuk. Leo Palatio mendengus di balkon, mungkin karena banyak hal di Avalon yang tidak berjalan dengan baik. Dia hanya pengganggu, pikir Leo Palatio, tangannya mencengkeram erat pada pegangan balkon, aura gelap menyelimuti. Alman, perintah Leo Palatio dengan tegas kepada bawahannya, ikut keretanya. Apa Anda ingin saya membunuhnya? Tanya Alman, tangan kanan Leo dengan tatapan tajam dan memegang pedang. Apa? Leo Palatio terkejut menatap Alman yang membelakanginya. Alman, yang selama ini mengikuti perintahku tanpa komplain, kenapa tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan? Pikir Leo Palatio dengan heran, matanya memicing curiga. Kau hanya perlu melakukan sesuai yang kuperintah. Leo Palatio mulai berujar dengan marah, namun perkataannya terpotong oleh sebuah serangan mendadak. Leo Palatio berteriak kesakitan saat energi ungu menembus dadanya. Darah berceceran dalam ledakan kekerasan. Beraninya kau mengkhianatiku? Leo Palatio terengah-engah terkejut melihat Alman menghunus pedang yang menembus tubuhnya.
Kebetulan aku menikmati permainan perang ini, Alman berkata dengan dingin, matanya menyiratkan kesenangan yang kejam. Cukup menyenangkan sampai sekarang, ucap Alman. Tangan kanan Leo memandang Leo yang terkapar di bawah cahaya bulan sabit. Hidan, anggota organisasi Blue Moon. Kami punya keyakinan yang diajarkan oleh Red Moon, sebuah suara misterius berbisik. Blue Moon adalah pedangnya. Kami bergerak seperti dia mengayunkan pedang, sebuah suara berkata dengan mata merah menyala, penuh tekad. Jika seseorang mencoba menyakiti Great Moon, Hidan mengangkat pedangnya, matanya bersinar biru dengan intens. Alman menikamkan pedangnya ke dada Leo, menyebabkan ledakan energi dan darah. Kami diizinkan untuk bergerak sendiri, kata Alman. Leo Palatio meronta sekarat di balkon. Itulah kenapa aku menunggumu mengatakan kata itu, Alman berkata dengan dingin. Tak sangka itu membutuhkan 2 tahun penuh. Anak buahku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Leo terputus ucapannya. Karena kau baru saja mengatakan kata itu, Avalon akan hilang dari benua ini selamanya, balas Alman. Sayang sekali, gumam Alman dengan tatapan dingin dan tanpa emosi. Great Moon telah memberimu kesempatan, pikir Alman melihat tubuh Leo Palatio jatuh dari balkon di bawah cahaya bulan sabit yang memudar. Selamat pagi, Rodmill sungguh perwujudan surga. Alon Palatio meregangkan tubuhnya di tempat tidur, menyambut pagi yang cerah dengan senyum. Hari yang damai, bangun sesuka hati. Alon Palatio menikmati suasana pagi yang tenang di kamarnya yang terang. Makan sesuka hati, Alon Palatio dan Evan menikmati sarapan bersama di meja. Akhirnya, aku bisa menikmati hidup sebagai bangsawan sungguhan, seru Alon Palatio, pipinya penuh makanan. Wow, mungkin aku harus memulai bisnis roti panggang. Tuan muda, ada surat datang, Evan memberitahu Alon Palatio yang masih mengunyah. Alon Palatio bertanya, sedikit terkejut. Apa ini? Alon Palatio bertanya, memegang surat itu dengan rasa penasaran. Sepotong roti jatuh dari meja ke lantai, menandakan sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Karena kematian Leo Palatio, Alon Palatio diharuskan untuk kembali. Alon menatap ngeri, menyadari bahwa surga uji coba yang ia nikmati berakhir dalam 3 hari. Aku kembali lagi ke rumah Palatio. Alon Palatio dan Evan berdiri di aula istana melihat peti mati Leo dikelilingi pelayat. Kenapa orang-orang bereaksi seperti itu? Alon Palatio menatap kerumunan yang gemetar ketakutan menjauh darinya. Tuan muda, sejak kapan Anda menjadi dalang yang menghancurkan Avalon? Evan bertanya kepada Alon yang terkejut. Artinya aku telah terjerat dalam situasi gila yang tidak ada hentinya, batin Alon. Alon Palatio memanggil Evan, tampak frustrasi di ruang tunggu istana. Ada kau bisa menjelaskan padaku dengan mudah agar aku mengerti bagaimana bisa aku menjadi dalangnya? Alon Palatio menatap Evan dengan tatapan memohon. Karena hanya Anda yang diuntungkan dari arena kali ini. Leo dibunuh setelah kita meninggalkan mansion. Hal itu menjadi alasan sempurna dan membuat pewaris menjadi pewaris, Evan menjelaskan dengan serius. Sementara Alon terkejut dengan aura ungu yang mengelilinginya. Karena Avalon sudah hilang, tidak ada lagi orang yang bisa menimbulkan masalah terkait kematian Leo. Dan karena itu, Evan melanjutkan penjelasannya kepada Chibi Alon yang terperangkap dalam kristal. Anda menjadi dalang di balik ini dengan Master Assassin di bawah perintah Anda, Evan berkata dengan pose dramatis. Lucu, Alon Palatio menatap bingung. Apa-apaan pakaian itu, batin Alon. Dari mana aku harus memulainya? Alon Palatio duduk termenung, memegangi kepalanya, berpikir bahwa seharusnya tidak ada organisasi yang bisa memusnahkan organisasi besar seperti Avalon dalam sekejap. Aku baru ingat, bukankah kau bilang ada organisasi yang memburu organisasi lain? Alon bertanya. Oh, maksud Anda Blue Moon? Evan menanggapi. Benar, apa kau pikir ini ulah mereka? Alon bertanya balik. Guild Intelijen bilang ini mungkin tidak ada kaitannya dengan mereka, Evan menggelengkan kepala. Mereka bilang Blue Moon tidak meninggalkan mayat, tapi meninggalkan tanda. Sebuah simbol lingkaran bercahaya biru terlihat di tanah yang retak. Tapi para anggota Avalon itu dibunuh dengan pedang. Mereka bilang itu seperti pemandangan neraka, Evan menjelaskan sementara Alon tampak terkejut. Jadi itu alasan kenapa aku dituduh sebagai dalang dan punya bawahan Swordmaster, gumam Alon. Benar. Blue Moon tidak muncul dalam game. Tidak mungkin grup lemah yang menghilang sebelum cerita utama dimulai menjadi pelakunya. Jadi siapa pelaku sebenarnya? Alon Palatio merenung serius. Ada jejak? Sebuah balon dialog muncul dari kegelapan. Yutia, Yuna dan Rine berdiri di dalam ruangan gelap yang tampaknya merupakan penjara.
Mereka tidak meninggalkan jejak sama sekali, kata Rine memancarkan aura hijau. Aku juga, seru Yuna bersemangat sambil mengayunkan pedangnya. Hehehe, hanya ada banyak sekali mayat. Yuna tersenyum licik memegang pisau yang bercahaya. Kita sampai, sebuah suara mengumumkan dari lorong yang terang. Sisa pasukan Avalon 486 orang, kata Deus Makaliam diselimuti aura ungu dan senjata yang melayang. Seperti yang bos bilang, sebuah suara berbisik saat Deus Makaliam dan Radan diselimuti aura ungu. Kami membelah mereka semua jadi dua. Radan menyeringai kejam, tangannya berlumuran energi biru. Bagus, sempurna. Yutia tersenyum licik dengan mata merah menyala, membelai wajahnya dikelilingi aura merah intens. Avalon, organisasi besar yang pernah menguasai kerajaan Asteria, dalam 5 hari berubah menjadi abu. Reruntuhan luas yang hancur lebur diselimuti abu. Tapi sepertinya bersih-bersih ini belum sepenuhnya selesai, kata Yutia kepada Radan. Apa maksudmu? Radan bertanya. Aku menemukan bangsawan lain yang berhubungan dengan Avalon, Radan mengungkapkan sambil memegang dokumen. Wilayah Altia sepertinya sangat terlibat. Siluet sekelompok bangsawan muncul di tengah salju dan aura dingin. Yutia menatap ke bawah dengan ekspresi serius dikelilingi aura gelap. Kalian sudah tahu apa yang ingin aku katakan, bukan? Yutia mengangkat kepalanya dengan mata merah menyala, memancarkan aura merah yang kuat. Mari urus mereka dengan tenang, Radan berkata, memimpin 5 Great Sins lainnya yang memancarkan aura kekuatan unik masing-masing. Yutia menatap tajam dengan aura merah membara, bertanya kepada yang lain. Kalian sudah tahu apa yang ingin aku katakan, bukan? Seorang Deus dan Rine memancarkan aura kekuatan mereka masing-masing siap untuk bertindak. Radan, sang Sin of Purity, berdiri dengan aura biru yang kuat dan pedang besar di punggungnya, menyatakan mari urus mereka dengan tenang. Yutia menghela napas, tampak tenang dengan mata terpejam dan rambut putihnya terurai. Yutia memegang sebuah buku dan menatap Rini bertanya, terakhir, Guild Intelligence, semuanya aman kan? Rain menjelaskan kepada Yutia, benar. Mereka menganggap hal ini tidak ada hubungannya dengan Blue Moon, sementara seorang dengan gembira mengacungkan tumpukan kertas. Deus mendengarkan dengan serius, kertas-kertas melayang di sekelilingnya. Seluruh guild membagikan hal yang sama. Mereka menganggap insiden ini sebagai neraka ciptaan Swordmaster. Haruskah kita mempertahankan pengawasan? Yutia tersenyum menyeramkan sambil memegang tumpukan buku, memerintahkan tetap jaga itu. Masalah ini tidak boleh sampai ke orang itu. Aku sering mengatakan hal itu, jadi kalian mengerti, bukan? Rine, seorang, Deus, dan Radan berdiri bersama. Tapi, karena kerabat saudara orang itu mencoba menargetkan orang itu terlebih dahulu, masalah ini bukan perintah. Yutia menatap ke atas dengan tatapan penuh tekad, sementara sosok berjubah di atasnya memegang pedang bercahaya. Kita adalah pedang. Sebuah pedang seharusnya tidak berpikiran sendiri, bukan? Yutia mengulurkan tangan ke bulan sabit di langit malam berkata, Blue Moon harus bergerak sesuai perintah. Ingat ini, orang itu tahu segalanya. Deus, Rine, seorang, dan Radan menatap ke atas dengan ekspresi serius, serempak berujar, jangan kecewakan dia. Alon Palatio menatap dengan raut bingung. Aku tidak mengerti, orang dengan kekuatan besar seperti Yutia. Yutia terlihat cemas dan menutup mulutnya, merasa anxiety dan gugup karena takut ketahuan. Deus Makaliam memegang sebuah dokumen, mengangguk seolah mengerti, aku mengerti. Sebuah mansion besar berdiri megah di bawah langit malam bertabur bintang, dengan narasi semuanya demi Great Moon. Alon Palatio terlihat kelelahan menyandar di meja yang penuh tumpukan kertas meratap, aku tidak kuat lagi. Setelah pemakaman, aku sibuk selama sebulan penuh. Alon Palatio menatap dengan mata berkaca-kaca berpikir, aku hanya ingin bersantai dan bersenang-senang. Seperti yang seharusnya bangsawan lakukan. Alon Palatio sibuk dengan dokumen, merenung. Meski aku mendapatkan banyak kebencian, kematian Leo seharusnya 6 tahun terjadi. Karena kematian saudaraku mengubah jalan cerita game ini, seluruh pekerjaan keluarga dibebankan padaku, si pewaris. Alon Palatio menghela napas panjang saat para pelayan membawakan tumpukan buku-buku, Count muda. Alon Palatio menatap serius bertanya, kenapa semua orang bekerja keras? Saat Count masih hidup, mereka bekerja dengan santai dan mengambil jalan pintas. Angry, titeh. Alon Palatio menatap lesu. Para pengikut pasti bekerja dengan serius karena rumor tentangku sebagai dalangnya kan? Mantan, budak korporat kecil yang bekerja dengan diam. Alon Palatio berharap, aku harap mereka bisa mengurus pekerjaan mereka sendiri. Evan berlutut di dekat perapian, menatap serius dan berkata, Tuan Muda, saya harus mengatakan ini, saya sungguh terkejut. Alon Palatio berlatih sihir di sebuah ruangan, memancarkan petir dan energi.
Evan terkejut melihat Anda mencapai tier kedua dalam 2 tahun hanya dengan belajar mandiri. Sungguh bakat yang hebat. Evan mengamati Alon Palatio yang terus berlatih. Umumnya membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk mencapai tier kedua. Bahkan magic tidak bisa digunakan sama sekali kecuali orang itu dilahirkan dengan berkah itu. Alon Palatio dengan bangga berpikir, sepertinya aku memang berbakat. Alon Palatio menatap cemas berkeringat. Aku terus berlatih self-defense dengan keras karena aku cemas. Energi sihir Alon Palatio membentuk pola tajam berwarna ungu di sekelilingnya. Teknik ini juga membutuhkan mana kontrol yang tepat. Alon Palatio melayang di udara, menciptakan bola energi sihir besar di bawahnya berpikir. Tapi yang terpenting, sebuah pertanyaan muncul di panel, padahal baru setengahnya saja. Alon Palatio memanipulasi bola sihir kecil di tangannya. Tak kusangka aku sungguh bisa menggunakan magic di dunia fantasi. Awalnya aku sangat senang. Alon Palatio menatap ke atas mengeluarkan petir dari tangannya. Saat rencananya berhasil, maka tidak akan ada lagi bahaya. Jadi aku hanya perlu belajar mandiri dengan santai. Tapi akhir-akhir ini, karena keselamatan jadi prioritas. Sebuah kalimat muncul, kebenaran yang aku sadari. Alon Palatio terlihat putus asa, dikelilingi efek sihir mana holeku sungguh sangat kecil. Tidak ada yang berhasil. Sebuah siluet pria dipenuhi energi biru yang kuat melambangkan Manahol. Manahol yang dimiliki seseorang sejak lahir itu sama seperti tubuh seorang atlet sudah ditentukan sejak lahir. Alon Palatio berdiri dalam pose siap bertarung di samping siluet dirinya yang menunjukkan Manahol kecil. Dan Manaholku cukup sedikit, sangat. Alon Palatio menatap serius kecil, sampai di mana latihan tidak bisa menutupinya. Alon Palatio dan Evan duduk bersama. Evan menyerahkan undangan mengatakan jika semua cara gagal maka satu-satunya cara yang tersisa. Iya, undangan dansa akhirnya sampai untuk Anda juga. Alon Palatio menatap undangan di tangannya. Pesta dansa? Alon Palatio menghela napas lelah di tengah hiruk pikuk aula pesta yang megah. Aku sudah merasa lelah. Aku sudah merasa lelah, gumam Alon Palatio dengan raut muka lesu sementara Evan tampak acuh di belakangnya. Ini adalah pesta rutin untuk menjalin hubungan antar bangsawan diadakan di wilayah selatan kerajaan Asteria karena aku akan segera menjadi Count. Mungkin aku harus memanfaatkan situasi ini untuk membangun relasi, pikir Alon Palatio. Apa yang Anda lakukan? Tanya Evan sambil membawa nampan makanan. Relasi dengan para bangsawan adalah hal krusial untuk masa depanku yang damai. Tapi para bangsawan di sekeliling mereka malah menjauh, ketakutan saat melihat Alon Palatio. Kata Alon Palatio mengangkat tangan. Seru seorang bangsawan yang terkejut melihatnya. Alon Palatio dan Evan hanya bisa terdiam melihat semua bangsawan berlarian menjauh dari mereka. Ayolah, jangan terlalu kesal. Evan terbatuk sambil menyeringai. Kesal? Tidak sama sekali, jawab Alon. Aku sudah menduga hal ini, kata Alon Palatio. Sungguh? Evan bertanya. Evan, aku akan kembali, perintah Alon. Aku tahu, aku diabaikan karena kurang bermartabat, ujar Alon Palatio. Tidak seperti zaman kakek buyut saya yang terkenal, Palatio sekarang itu adalah keluarga yang memalukan dari timur, seru Alon Palatio dengan tatapan tajam. Tapi aku datang kemari dengan persiapan. Aku akan memecahkan situasi ini dengan keterampilan sosial yang telah aku latih secara diam-diam, pikir Alon Palatio sambil mengangkat gelas anggur. Aroma anggur ini sungguh unik, kata seorang wanita yang memegang gelas anggur. Khususnya aromanya yang khas, batin Alon Palatio dengan tatapan mata yang aneh. Aku ingin beberapa botol untukku, pikir Alon Palatio dengan seringai menyeramkan. Senyum lembut harus ditampilkan dalam bersosial. Aku akan, kata wanita itu dengan gugup, menatap Alon. Kau malah jadi seperti ini, pikir Alon Palatio dengan ekspresi kebingungan. Sementara orang-orang di belakangnya berbisik bahwa ia mengancam wanita itu untuk mengambil anggur spesial edisi terbatas, bahkan lebih buruk dari kakaknya. Evan menertawakan situasi tersebut. Dia pasti seorang nona muda yang sangat pemalu. Alon Palatio menyangkal fakta dengan polos. Olof, suara Evan terdengar. Jarahan Anda meningkat lagi. 1 kuda bagus dari Paldeon, teh jeruk Venian, Vilanda Crafted Metal, anggur spesial Malantino. Evan membacakan daftar jarahan yang mengesankan. Aku bahkan belajar tentang anggur. Gumam Alon Palatio dengan wajah sedih. Ternyata nama Palatio lebih terkenal dari yang aku kira, pikir Alon Palatio. Dan karena rumor tentangku yang membunuh saudaraku yang bajingan menyebar.
Sepertinya semua orang menghindariku, batin Alon Palatio, menatap kerumunan yang menjauh. Perasaanku saja atau aku semakin jauh dari orang-orang. Aku akan cari udara segar, kata Alon Palatio, berjalan pergi dari Evan. Oke, jawab Evan. Seorang wanita berambut merah misterius mengawasi dengan tatapan tajam, memegang gelas anggur. Gumamnya. Dari mana salahku? Gumam Alon Palatio berdiri di balkon istana menatap langit malam. Halo, permisi, apa aku boleh bicara denganmu sebentar? Sebuah suara terdengar. Seseorang bicara kepadaku. Pikir Alon Palatio terkejut. Siapa dia? Batin Alon Palatio menoleh ke belakang dengan bingung. Aku, kata Alon Palatio tampak terkejut. Perkenalkan Loria, putri ketiga dari keluarga Duk Altia. Altia? Tentu. Alon Palatio tersenyum licik. Iya, halo. Keluarga Altia adalah salah satu dari 3 great villains di Psychedelia, aib keluarga wilayah timur. Loria tampak sedih di tengah aura kegelapan. Yah, orang yang berbicara denganku pastinya bukan orang normal, pikir Alon Palatio menatap Loria. Tapi kenapa aku tidak mengingat gadis ini? Alon Palatio merenung. Sepertinya aku tidak pernah melihatnya di game, batin Alon. Aku ingin terus terang, kata Loria dengan ekspresi terkejut. Tolong pinjami aku kekuatanmu, pinta Loria dengan tatapan putus asa kepada Alon Palatio yang terkejut. Segera, aku, gumam Loria dengan wajah sendu. Akan dibunuh, Loria menyelesaikan kalimatnya, berdiri bersama Alon Palatio di balkon istana di bawah langit malam yang luas. Loria menatap langit malam dengan ketakutan, berbisik bahwa ia akan segera dibunuh. Alon memperhatikan Loria yang mengungkapkan bagaimana ia sebagai anak Duk Altia selama ini dilindungi. Namun, kini Duk Altia terserang penyakit kronis mengubah segalanya. Di bawah langit malam yang pekat, Loria mengakui bahwa saudari-saudarinya kini mengincarnya, menandai pertarungan keras untuk bertahan hidup. Alon menyadari Loria tidak pernah ada di game aslinya karena sudah mati sejak awal. Loria memohon padanya, Alon meminta bantuannya dengan kekuatan yang dimilikinya. Dengan raut terkejut dan sakit hati, Loria mendengar penolakan dingin dan membalas bahwa permintaannya bukan tanpa imbalan. Loria menawarkan setengah kekayaan keluarga Altia sebagai imbalan bantuan, namun Alon berbalik pergi menyatakan sudah cukup dan pamit. Alon merenung tentang sulitnya kehidupannya sendiri dan keengganannya mencari masalah baru meski ia tergoda untuk memanfaatkan anggota Demen dengan kemampuan khusus. Loria tertinggal sendiri di balkon. Loria termenung dengan tatapan sedih, sementara Alon terlihat tercekik, bergumul dalam pikirannya. Alon berdiri di ambang pintu, berbalik ke arah Loria, mengucapkan bahwa hal baik akan terjadi padanya. Alon berharap Loria akan bertemu dengan sekutu yang baik sambil melangkah pergi dari aula. Sosok berkerudung gelap merenung setelah mendengar bahwa Alta telah mengunjungi Great Moon, memutuskan untuk memberitahu Red Moon tentang kejadian baik yang menantinya. Sosok berkerudung menolak gagasan untuk memberitahu Red Moon lebih jauh, menjelaskan bahwa jika informasi itu benar, wanita itu adalah satu-satunya yang tidak memiliki hubungan dengan Avalon. Loria berdiri sendiri menunduk dalam kesunyian yang pilu. Para sosok berkerudung melanjutkan pembicaraan mereka menyimpulkan bahwa wanita itu bukan target Radan dan ini akan mempermudah rencana mereka. Menurut perintah Red Moon, fokus mereka adalah mematikan jalur informasi dan segera menangani anggota keluarga Altias lainnya. Alon memikirkan bagaimana insiden Avalon tidak akan pernah menyentuh wanita itu. Alon merasa sekelilingnya kosong, bertanya-tanya apakah ia memiliki pelindung, sebelum memanggil permisi kepada seorang wanita elegan yang berdiri di dekatnya. Alon terkejut disapa, bertanya-tanya apakah ia akhirnya bisa mendekat pada bangsawan dan menjawab dengan ramah, "Ya, halo." Alon menyadari bahwa lagi-lagi ia berhadapan dengan orang mencurigakan, kali ini dari sebuah famili yang sudah setengah hancur. Kalia tersenyum misterius di balik kipasnya. Alon menduga bahwa orang yang mengajaknya bicara duluan ini bukanlah bangsawan normal. Alon menyapa Nona Zenonia. Kalia terkejut menanyakan apakah Alon mengenali dirinya. Alon menjawab dengan tenang bahwa tentu saja ia mengenal Kalia yang memang cukup terkenal. 3 tokoh jahat utama kerajaan Asteria diperkenalkan, keluarga Altia di utara dan keluarga Palatio di timur. Dan di barat berkuasa orang-orang menyimpang Zenonia. Kalia, putri sulung dari Kon Zenonia, tersenyum sinis menanyakan apakah ia benar-benar terkenal. Jika Palatio adalah geng, maka Zenonia adalah sindikat korporat yang lebih teratur dipimpin oleh Kalia yang duduk berkuasa di singgasananya. Alon dalam pikirannya yang cemas menyadari ia hanya butuh beberapa koneksi bangsawan untuk hidup dengan tenang.
Alon meski dalam hati ingin menjauhi mereka, memuji Kalia dengan mengatakan itu karena kecantikannya. Kalia tersenyum senang, berterima kasih atas pujian itu. Kalia tersenyum licik, mengusulkan agar mereka berbincang lebih lama. Alon terlihat waspada, berpikir bahwa banyak mata yang mengawasi mereka, dan dalam hati memohon untuk bisa pergi dengan tenang. Kalia tersenyum penuh arti, membenarkan bahwa Alon persis seperti yang dikatakan rumor. Kalia, putri sulung dari Konzenonia, tersenyum misterius dan mengucapkan semoga mereka akan bertemu kembali. Alon terkejut bertanya apa maksud perkataan itu. Alon merenung di tengah keramaian, bertanya-tanya mengapa Kalia mengucapkan kalimat perpisahan seperti itu kepadanya. Dua sosok berkerudung gelap dari kelompok Deus melaporkan bahwa informasi mengenai insiden Avalon telah berhasil mereka tahan, namun kini ada hal baru yang harus dikhawatirkan. Salah satu sosok berkerudung berkata bahwa pria itu tak pernah berhenti mengawasi Alon, dan Alon sendiri dalam hati menyadari ada pengikut yang mengintai. Para sosok berkerudung memutuskan untuk mengawasi pengikut itu dan akan mengeliminasi jika perlu, karena belum ada perintah langsung dari Red Moon. Suara misterius bertanya pada Alon apakah kali ini ia benar-benar yakin, sementara lanskap menunjukkan pemandangan cerah dengan struktur bulat aneh di kejauhan. Evan bertanya-tanya apakah lembah gelap di hadapan mereka adalah tempat yang selama ini mereka cari. Evan mengeluh bahwa meskipun masih siang, lembah itu tampak seperti malam. Alon dengan tekad bulat menyatakan bahwa akhirnya ia menemukan tujuan utamanya. Evan mengungkapkan kesedihannya jika kali ini pun gagal, namun Alon yakin bahwa tempat ini adalah yang tepat. Alon teringat betapa mudahnya tempat ini ditemukan di dalam game. Alon mengungkapkan alasan sebenarnya ia menyamar dan datang jauh-jauh adalah karena Labyrinth of Whispers yang ada di selatan. Untuk mendapatkan artefak berharga, Alon harus memecahkan teka-teki yang ada di 8 ruangan labirin. Alon tersenyum penuh percaya diri, menyatakan ia masih ingat seluruh walkthrough labirin itu. Kini saatnya menikmati grinding level seperti biasa. Alon dan Evan berjalan menyusuri lorong labirin yang diterangi cahaya samar dari ukiran kuno di dinding. Alon terpukau melihat pintu masuk labirin secara langsung, merasa aneh meskipun ia sudah muak dengan tempat ini di dalam game. Rasanya begitu berbeda sekarang. Evan berpikir aneh, seperti seseorang membuat lembah ini sendirian. Evan bertanya bagaimana Alon bisa tahu tempat seperti ini, dan Alon dengan santai menjawab ia dulu sering datang ke sini. Evan terkejut mendengar Alon mengaku sering datang ke tempat berbahaya seperti itu. Alon tertawa kecil, mengaku hanya bercanda dan memiliki caranya sendiri lalu mengajak Evan untuk maju. Evan mengeluh agar Alon tidak bercanda dengan wajah seperti itu. Mengaum mengerikan, makhluk gelap menyerang mereka. Alon tenang di tengah kekacauan, berkata sepertinya mereka akan mendapatkan jawaban mereka di sini. Makhluk itu terus menyerang, darah berceceran di sekitarnya. Sementara Alon berdiri diam tanpa ekspresi, Evan berada di sisinya. Evan dalam hati bertanya-tanya bagaimana tuannya bisa sesantai itu. Bahkan di situasi genting ini, Alon tetap tenang. Evan masih berusaha memahami tuannya. Evan merenung tentang berbagai misi altruistik Alon selama 4 tahun. Masih tidak bisa memahami tuannya yang misterius itu. Makhluk lain meraung saat Evan bertanya-tanya bagaimana Alon mengetahui tempat ini, padahal Alon tak pernah keluar rumah. Alon menyatakan tebakannya benar, pintu tak akan terbuka sebelum makhluk itu selesai. Evan berpikir, meskipun tuannya misterius, mengikutinya selalu membawa keberuntungan di akhirnya. Alon menunjuk, mengatakan pintunya bergerak, sebuah pintu rahasia mulai terbuka di hadapan mereka. Evan mengeluh, bertanya-tanya apa lagi yang Alon rencanakan. Ia merasa nyaris muntah sebelum pintu akhirnya terbuka. Alon terlihat sedikit tertekan, berpikir bahwa sebagian hal memang brutal dan lehernya nyaris terkilir karena mencoba untuk tidak melihatnya. Evan berseru gembira, menyatakan akhirnya semua selesai. Sebuah ruangan harta karun gemerlap terpampang di hadapan mereka. Alon dan Evan berdiri di ambang pintu, menatap kagum pada ruangan yang dipenuhi emas, permata, dan artefak berharga yang tak terhitung jumlahnya. Alon menunjuk pada cincin hitam di tangan artefak, menyerukan untuk segera mengambilnya dan kembali. Evan mempertanyakan apakah cincin biasa itu adalah tujuan mereka, tapi Alon menyatakan itu terlalu besar dan mereka harus mengabaikan harta lain demi menghindari masalah, kebesaran ya. Dengan cincin hitam tersemat di jarinya, Alon menyatakan akhirnya aku mendapatkan constraint. Alon menenangkan Evan, jangan khawatir, tidak akan ada hal berbahaya dalam perjalanan kita kembali. Evan menjawab, baik. Alon dengan sombong mengakui bahwa pengetahuan walkthrough membuat segalanya menjadi mudah, namun Evan memanggilnya dengan cemas, tuanku. Evan kemudian mengungkapkan sebuah rahasia mengejutkan. Apa Anda tahu mengenai ini?
bahwa sebenarnya bebatuan di lembah ini adalah golem. Sekumpulan golem raksasa dengan tombak terhunus bangkit dari bebatuan, mengkonfirmasi peringatan Evan. Alon menghunus pedangnya, mengakui tentu saja ada musuh yang tiba-tiba muncul. Ia berpikir, seharusnya ada suatu cara untuk mengeluarkan tuan muda dari sini. Dengan tatapan tajam, Alon menyatakan, kali ini biar aku saja. Evan terkejut bertanya, apa? Cincin hitam di jari Alon mulai bersinar dengan aura magis yang kuat. Evan mendesak Alon, apapun yang Anda lakukan, keselamatan kita adalah prioritas utamanya saat energi magis yang mengerikan mengelilingi Alon. Evan tampak khawatir berpikir tunggu, Magic Second Tier takkan cukup untuk... Mata Alon bersinar ungu saat energi melingkari tubuhnya, menandakan constraint dimulai. Cahaya terang menyelimuti Alon, membentuk pusaran energi yang dahsyat dan memanifestasikan wujud misterius. Di tengah kegelapan muncul cahaya berbentuk lingkaran menyatakan diri sebagai serpihan yang mewarisi keinginan Nyarlala. Alon menatap ke atas saat suara dari cahaya menuntut, sebutkan 2 batasan yang ingin Anda tetapkan. Suara. Constraint. Alon berdiri tegar menjelaskan, sesuai namanya ini adalah artefak tipe absorption yang dapat menetapkan batasan kepada penggunanya sebagai nilai tukar kekuatan yang akan mereka terima. Alon menatap cincinnya, merasakan suaranya membuatnya merasa bahwa ini adalah dunia nyata. Ia lalu mengucapkan, pertama, mata raksasa yang bercahaya memerintahkan sebutkanlah. Alon membentuk segel tangan menetapkan batasan pertama. Dalam semua spellcasting, Hand Seals of Babylonia harus wajib dimiliki. Suara gaib bertanya, kekuatan apa yang Anda inginkan dari pertukaran ini? Alon meminta kekuatan untuk memutar hukum alam sedikit lebih jauh. Permintaan itu dengan segera diberikan. Alon dengan mata terpejam melanjutkan, kedua, suara gaib kembali memerintah, sebutkanlah. Alon membentuk segel tangan kedua, menutupi mulutnya dengan ekspresi serius dan penuh tekad. Alon menyatakan batasan kedua, dalam semua spellcasting hanya Sacred Words of Babylonia yang boleh digunakan. Suara gaib bertanya lagi, dan kekuatan apa yang Anda inginkan dari pertukaran ini? Alon mengulangi keinginan yang sama seperti hukum sebelumnya. Alon terlihat lelah dan bingung bertanya-tanya, apa aku salah? Aku sudah memikirkan icon skillnya untuk berjaga-jaga. Penjelasan muncul mengkonfirmasi bahwa memilih seal dan word sebagai batasan akan memberikan kekuatan serangan sihir terbesar. Alon merenung dengan wajah penuh kekhawatiran, berpikir bahwa ia telah menguasai semua isyarat tangan dan kalimat yang diperlukan selama bermain game, sehingga ini seharusnya berhasil. Sebuah pusaran energi dan cahaya gelap menyelimuti Alon, sementara suara misterius menyatakan diterima. Cahaya gaib berbicara, manusia yang mengingat segel dan misteri dari Dewa Agung yang telah terlupakan. Suara itu melanjutkan, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melanjutkan keinginannya. Alon kini mengenakan jubah, terdiam dalam kegelapan, merenung tentang apa maksud dari kalimat melanjutkan keinginannya. Energi magis melingkari Alon yang kini tampak lebih kuat dan ia menyadari cincinnya telah terserap, menandakan constraint telah bekerja sepenuhnya. Suara misterius menggema, selama ini aku selalu mengawasimu, pewaris keinginan. Evan berteriak panik saat golem raksasa muncul, menyadari tuanku Magic Second Tier takkan. Golem raksasa itu meraung, menyimpulkan tidak cukup. Alon menahan rasa sakit yang hebat, darah terlihat menyembur, namun ia tetap berdiri tegar. Dengan satu sentakan tangan, Alon menghempaskan Evan ke belakang, menjauhkannya dari bahaya yang mengancam. Alon dengan wajah pucat mengamati bola petir bercahaya di tangannya yang tetap samar meski ia telah mengerahkan seluruh mananya. Alon merenung pahit, tak peduli seberapa keras aku berlatih, batasku hanya sampai sini. Di tengah gempuran golem, Alon bersiap berpikir karena itulah waktunya untuk menguji kekuatan constraint ini. Alon dikelilingi oleh golem yang bangkit mengangkat tangannya yang diselimuti energi magis biru terang. Dengan tatapan tajam dan tekad baja, Alon bersiap melepaskan kekuatan constraint, bersedia membayar harga yang dimintanya. Dihadapkan pada gerombolan golem yang bangkit, Alon bersiap menguji kekuatan barunya, constraint, seraya menyatakan saatnya menguji. Dengan tekad membara, ia merenungi batasan dan harga yang harus dibayar demi kekuatan yang kini dalam genggamannya. Alon melepaskan mantra refraction, memanipulasi cahaya dan energi di sekitarnya dengan kekuatan dahsyat. Kemudian, ia mengikuti dengan mantra repulsion, melontarkan gelombang kejut yang membersihkan area di hadapannya. Sebuah ledakan cahaya memancar darinya, menyapu bersih kegelapan labirin dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam cahaya biru yang mengerikan, musuh-musuh di sekelilingnya hancur menjadi debu, bukti kehebatan sihir barunya.
Dengan gerakan tangan gesit, Alon mengucapkan line of diffraction, menciptakan garis energi yang membelah ruang. Energi biru kembali menyembur dari tangannya, menghantam apapun yang menghalangi jalannya dengan brutal. Gelombang kejut listrik melanda area itu dan Alon menatap tajam terkejut pada intensitas kekuatannya. Energi sihir itu perlahan mereda meninggalkan jejak kehancuran di tanah. Di tengah sisa-sisa golem yang hancur, Alon berdiri tegak, napasnya sedikit terengah. Kehancuran menyelimuti labirin, bukti tak terbantahkan dari kekuatan yang baru saja dilepaskan. Alon dan Evan berjalan melewati reruntuhan, simbol-simbol kuno masih berpendar di bebatuan yang kini sunyi. Evan tergagap apa-apa yang terjadi, menatap Alon dengan mata terbelalak keheranan. Evan bertanya apakah Alon menyembunyikan kekuatannya selama ini, namun Alon menjawab tenang tidak juga. Evan mengeluh ia tidak pernah melihat hal seperti itu selama 15 tahun menjadi tentara bayaran, bertanya apakah Alon yakin itu hanya sihir lingkaran kedua. Alon menjawab ya, sementara Evan terdiam masih tak percaya. Alon mengakui aku juga tidak tahu, ini tidak seperti yang ada di game, menyadari perbedaan drastis antara realitas dan pengetahuannya. Dalam sistem pertarungan turn-based psychedelia, sihir bisa ditingkatkan setiap giliran melalui hand sign atau incantation. Alon menjelaskan ia telah meningkatkan sihir chain lightning dengan 4 incantation dan hand signs. Peningkatan kekuatan ini berlangsung selama 5 turns. Namun karena batasannya, Alon kini harus menggunakan hand sign dan incantation untuk semua sihirnya. Sebuah suara gaib menggema, wahai manusia yang mengingat isyarat dan misteri dari dewa yang terlupakan, aku ucapkan terima kasih kepadamu yang mewarisi kehendak. Alon merenung bahwa sihirnya pasti sudah ditingkatkan berkali-kali lipat dari game. Alon mengakui ia tak menyangka sihir lingkaran kedua begitu kuat, hasilnya sangat mengejutkan, bahkan ia sendiri terkejut. Evan menghela napas, akhirnya kita keluar. Alon mengeluh ini lebih melelahkan daripada sebuah pertarungan, tampak kelelahan setelah menggunakan kekuatannya. Evan bertanya siapa sih yang menciptakan tempat menjengkelkan ini sementara Alon berpikir, Evan merenung bahwa setelah ia memikirkannya, Labyrinth of Whispers memiliki nama yang berbeda. Komunitas game membahas Labyrinth of Palon yang ternyata adalah Labyrinth of Whispers, zona grinding mid-game yang sering disebut Dungeon of Palaon. Evan berpikir, pria yang bernama Palaon yang menciptakannya. Alon terkejut, maaf apa yang Anda katakan. Kerja bagus atas kerja kerasmu selama 3 minggu terakhir. Alon meminta Evan untuk kembali ke timur karena ada hal yang ingin ia lakukan saat mereka kembali. Evan terkejut, Tuan Muda, Anda lebih rajin dari kelihatannya. Alon merenung, jika aku memilih hand sign yang cocok dengan atribut spellnya, powernya akan meningkat. Jika aku memilih incantation yang tepat, propertinya akan meningkat. Seharusnya begitulah mekanisme game bekerja, tapi tidak seperti game di mana visualnya tetap sama dan hanya jumlahnya yang naik. Sebuah antarmuka game menunjukkan peningkatan serangan sebesar 10%. Kali ini, aku benar-benar memperhatikan perubahan bentuk spell setiap incantation. Meski kolam manaku mungkin menyedihkan, mungkin aku bisa melihat transformasi itu karena aku mahir dalam mengendalikan mana, pikir Alon dengan ekspresi ceria. Alon menyatakan ia akan mengujinya saat mananya pulih. Bagaimanapun, syukurlah keadaan berjalan lancar, ia merenung sambil menatap kuda-kuda mereka. Di bawah langit malam yang diterangi bulan sabit, sosok berkerudung dengan mata hijau menatap ke kejauhan dari atas tebing. Dengan gesit, sosok itu melompat dari ketinggian, menghilang dalam kegelapan malam. Langkah kaki yang tenang terdengar di permukaan tanah yang sunyi. Sosok berkerudung itu berdiri di hadapan prasasti kuno yang bercahaya, bertuliskan era dewa luar terlupakan dan simbol-simbol kekaisaran Alanev. Wajah sosok berkerudung itu terungkap sedikit menatap dengan mata hijau yang tenang. Tulisan lain yang lebih personal muncul di dinding kuno, untuk temanku yang ditinggal sendirian oleh Palaon pengecut. Narasi mengisahkan seorang pahlawan, orang yang menghentikan invasi Black Things sembari berdiri menang melawan Al-Akulaka yang memakan hati warga. Sebuah kilatan cahaya memenuhi gambar menampakkan kaisar yang brilian, Palaon the Great bertarung heroik melawan makhluk raksasa. Sosok berkerudung, Rain merenung, aku mendapatkan seluruh pengetahuan ini karena aku terlahir dengan yang ditunjuk dari Ancient Library setelah misi besar. Pria yang bernama Palaon yang menciptakannya, pikir Alon memproses informasi baru tentang labirin. Rin, sang sosok berkerudung, berpikir aku tahu dia spesial sejak Bloody Queen mengikutinya, hal yang hanya bisa ditemukan dalam sejarah. Siluet mengerikan Bloody Queen dengan rambut putih dan mata merah menyala, tampak dikelilingi aura kehancuran. Tapi tak kusangka Great Moon adalah teman Palaon, pikir Alon, menyadari hubungan tak terduga dalam sejarah.
Terlebih lagi, ucapan yang dia bisikan bahkan tidak ada dimanapun di Ancient Library. Alon merenung sambil melancarkan sihir bersama Evan. Siapa sebenarnya, gumam Alon dalam benaknya, wajahnya dipenuhi kebingungan dan pertanyaan. Di tengah lembah yang sunyi, sosok berkerudung berdiri mengawasi seolah menanti sesuatu dalam kegelapan yang menakutkan. Redmond benar, aku malu karena terlalu terbutakan oleh perintah, ujar Rine. Sosok berkerudung berambut hijau itu dengan tatapan menyesal. Kamu datang, ucap Rine dengan mata dingin, menyapa kedatangan seseorang yang tak terlihat. Dari atas pohon, sosok berkerudung lain bertanya, apa kamu mendapatkan informasi? Tidak, Darkwan telah mati, jawab sosok berkerudung itu dengan nada datar. Sebuah tubuh manusia terpenggal di udara, berlumuran darah, kepala dan tubuhnya terpisah secara brutal. Rine menatap serius, kita harus melaporkan ini untuk diproses, tegasnya, menghadapi kenyataan mengerikan di hadapannya. Di bawah langit malam yang diterangi bulan sabit, kegelapan dan keindahan berpadu dalam sebuah lanskap misterius. Di dalam sebuah ruangan mewah, Kalia terlihat mengawali segmen baru di wilayah Zenonia. Kalia dengan mata merah menyala merenungkan bahwa pertemuan dengan Alon bukanlah sekadar rumor. Kalia membaca Alon, melihat ekspresi dingin tanpa emosi dan mata yang seperti jurang tak berdasar. Dalam kegelapan pertanyaan Kalia menggema, terkenal ya. Kalia tersenyum, mengiyakan bahwa Count Zenonia memang kuat dan terkenal. Namun Kalia menyadari keanehan, Alon memanggilnya terkenal padahal ia tidak pernah ikut aktivitas sosial. Kalia menatap ayahnya bertanya, bukankah itu menakjubkan ayah? Sang ayah, Count Zenonia, terlihat khidmat mengingatkan bahwa ia adalah Count di sini. Kalia tersenyum penuh rahasia menunjukkan kendalinya yang gelap. Dengan senyum sinis, Kalia mengendalikan ayahnya, mengubahnya menjadi boneka yang tak berdaya. Ayahnya terhuyung jatuh menjadi alat dalam permainan kekuasaan Kalia yang kejam. Tidak ada yang tahu bahwa Kalia membuat ayahnya menjadi boneka agar ia bisa bekerja sebagai kepala asli keluarga ini. Kalia merenung, dipenuhi kebingungan bagaimana dia bisa tahu rahasianya. Kalia tersenyum, menyadari ada banyak mata yang mengawasi mereka dan Alon sepertinya juga tahu tentang orang suruhannya. Seorang bawahan tergesa-gesa berlari menghampiri Kalia, berseru panik, "Nona Kalia." "Ada apa?" tanya Kalia, sementara bawahannya mendesak, "Anda harus melihat kamar Anda." Di dalam kamar, sebuah tubuh tergeletak tak bernyawa, berlumuran darah dalam pemandangan yang mengerikan. Menilai dari segelnya yang tidak aktif, Kalia menyadari bahwa korban tidak mengungkapkan rahasianya dan pelakunya sengaja melakukan ini di kamarnya. Hah, bagaimana bisa mereka tahu? Bisik Kalia terkejut, kebingungan menyelimutinya. Kalia dengan geram merenung, apakah dia tahu kelemahan terbesarku saat kita bertemu ya? Di tempat lain, Alon tertidur pulas di sofa tanpa menyadari kekacauan yang terjadi, sementara seorang pria tergeletak di kakinya. Di tengah kemegahan wilayah Altia, sebuah kereta kuda melaju perlahan membawa takdir yang tak terduga. Loria, putri ketiga Duk Altia, tersenyum sinis. Sudah kuduga dia memang tidak bisa diremehkan. Ia adalah bangsawan bawah tanah, pikir Loria, matanya juga sedingin ayah. Sosok misterius dengan mata biru menyala menatap tajam, dia tidak boleh sampai jadi musuh kami. Dia adalah pilihan terakhirku, tapi... Loria merenung, mustahil dia mau menyetujui perjanjian yang merugikannya begitu. Aku dikeluarkan dari garis keluargaku oleh saudara-saudariku, bisik Loria, mengingat putra sulung Timilian, putri sulung Marian, putri kedua Filin, dan putra kedua Kig. Karena aku tidak punya apa-apa lagi, Loria berdiri sendirian dalam kegelapan dikelilingi bayangan. Sampai sekarang, aku berhasil selamat karena meminta belas kasihan dari ayahku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Gumam Loria, putus asa. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan suara berderit. Dan Nona Loria, seru seorang pelayan panik. Nona muda sudah kembali, seru pelayan itu membuat Loria terkejut dan menoleh. Nona Filin dan Tuan Kig, mereka telah bunuh diri, teriak pelayan itu membuat Loria terbelalak kaget. Apa katamu? Tanya Loria, wajahnya pucat pasi, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Orang-orang yang siap mengkhianati keluarga mereka sendiri, mengakhiri hidup begitu saja, pikir Loria, melihat bayangan dua sosok yang terbunuh dengan luka silang merah. Itu tidak masuk akal, seru Loria, darah berceceran di sekelilingnya, menambah kengerian suasana. Berarti bagaimana dengan kakak Timilian dan Marian, pikir Loria saat teriakan mengerikan terdengar. Ayah! Tetuan Timilian, seru para pelayan yang ketakutan menyaksikan pemandangan mengerikan di aula. Nona Marian, teriak mereka, melihat Timilian dan Marian terbunuh tertusuk benda tajam dengan darah berceceran di lantai. Apa ini? Bisik Loria, melihat pantulan dirinya yang ketakutan di cermin dikelilingi bayangan mengerikan.
Sosok misterius melompat dengan gesit di antara bangunan-bangunan megah, bergerak cepat dan tak terlihat. Berhasil, pikir Radan, The Scene of Purity dengan senyum puas setelah berhasil membersihkan laboratorium ilegal dan gerombolan Avalon tanpa jejak, meninggalkan jejak aura biru yang kuat. Apa yang sedang, bisik Loria gemetar ketakutan melihat kekacauan yang terjadi di sekelilingnya. Keberuntungan pasti akan mendatangimu, sebuah suara bergema membuat Loria terkejut dan menatap dengan mata terbelalak. Orang yang menyembunyikan taringnya sembari menunggu saat yang tepat untuk menerkam, pikir Loria, menatap Alon yang berdiri di hadapannya. Bayangan asli di balik keluarga Count, pikir Loria, menyadari siapa Alon sebenarnya. Jadi ini maksud ucapannya waktu itu, bisik Loria, air mata mengalir di pipinya setelah malam kelam ini. Aku langsung menjadi satu-satunya pewaris hidup wilayah Altia, pikir Loria, dikelilingi awan gelap yang dramatis. Loria tertawa getir menatap keluar jendela yang gelap. Demon mengerikan apa yang sudah kutemui tadi, pikir Loria, ketakutan melingkupinya. Tapi aku sudah tidak bisa kembali, bisik Loria, gemetar menyadari bahwa takdirnya telah berubah selamanya. Loria yang kini sendirian di koridor panjang merenung, aku tahu apa yang akan terjadi kepada orang yang mengkhianatinya. Kasus seperti itu sudah sering terjadi. Loria menatap dengan tatapan tajam, hanya bisa melangkah maju dengan pilihan yang sudah kubuat. 2 bulan kemudian, seorang pelayan melaporkan kami datang atas perintah Duke Altia, membuat Alon bertanya, Duke Altia. Alon dan Evan menatap kotak yang terbuka. Alon berseru, wow, itu Cernax Wine. 1 botol seharga beberapa ribu gold. Aku tidak menyangka bisa melihat botol anggur ini secara langsung, pikir Alon, terkejut. Alon membaca kartu ucapan salam hormat Loria Altia, lalu merenung jadi pengirimnya bukan sang Duke, tapi putri bungsu mereka Loria. Kenapa dia menghadiahi anggur ini? Aku merasa bersalah karena tidak membantunya waktu itu. Alon bertanya pada pelayan apa ini benar-benar untukku. Pelayan menjawab benar, sang Duke telah menyiapkan anggur itu secara khusus dan memerintahkan kami untuk mengirimnya secara langsung kepada Anda. Alon terkejut, Duke. Yang menyiapkannya? Tunggu, itu berarti putri bungsu Loria, pikir Alon menyadari sesuatu. Telah menjadi Duke Altia, pikir Alon menatap Loria yang kini duduk di balik meja kerja memegang pena dengan tenang. 2 bulan ini berlalu bagaikan badai yang menyeramkan, keluh Loria menatap keluar jendela. Setelah ayah meninggal karena sakit, aku dinobatkan sebagai Duke berikutnya. Padahal dulu aku tidak boleh masuk ke kantor ini, pikir Loria berdiri di kantornya. Loria berdiri membelakangi meja kerjanya, memandang keluar jendela, merenungkan takdirnya. Meski kematian semua saudara-saudariku sangat tiba-tiba, aku berhasil terhindar dari kecurigaan, pikir Loria, mengingat bayangan saudara-saudarinya yang terbunuh. Berkat alibiku di pesta itu, pikir Loria, mengingat pesta dansa yang dihadirinya. Waktu itu, organisasi rahasiaku berhasil dihancurkan oleh saudara-saudariku, dan saat aku kembali ke rumah, pikir Loria mengenang masa lalu. Aku jadi merinding saat menyadarinya, bahwa dia mengambil kesempatan di saat itu juga, pikir Loria menatap tangannya yang gemetar. Dia memang menolak permintaanku di hadapan publik, pikir Loria, mengingat Alon yang menolak membantunya di pesta dansa. Tapi setelah itu, dia menyelesaikan semuanya secara sempurna, pikir Loria, membayangkan Alon yang kini tampak seperti sosok yang berkuasa. Seberapa jauh rencananya itu? Aku bahkan tidak mengabarkan kematian ayahku kepadanya, tapi... pikir Loria, air mata mengalir di pipinya. Sudah jelas bahwa dia mendatangiku karena dia memerlukan Altia untuk rencananya, pikir Loria, menatap langit-langit ruangannya. Meski aku sudah menyatukan semua organisasi di bawah Altia, pikir Loria, menatap keluar jendela. Aku masih belum bisa menyamai kekuatan misterius itu, yang artinya dia menginginkan hal lain dariku, pikir Loria, menatap lambang keluarganya. Palatio, taipan bawah tanah yang sukses berkat bisnisnya, pikir Loria, mengingat nama keluarga Alon. Kalau dia menginginkan sesuatu dariku yang tidak dia miliki, pikir Loria, membayangkan Alon duduk di singgasana emas. Itu pasti reputasi Altia, pikir Loria, menyadari apa yang diinginkan Alon. Nama yang memanipulasi dunia politik dari bayangan, pikir Loria, membayangkan Alon menggerakkan bidak catur di papan. Mulai sekarang, aku harus fokus pada tugasku, pikir Loria berdiri di ruangan yang dipenuhi lukisan. Penyelamatku akan menghubungiku sebentar lagi, pikir Loria menatap lukisan di dinding. Loria berdiri tegak menatap ke depan dengan tekad baru, siap menghadapi masa depannya sebagai Duke Altia. Loria tersenyum tipis, berharap hadiah yang ia kirimkan bisa membuat Alon senang. Seorang pelayan membungkuk hormat, kalau begitu saya pergi dulu. Alon merenung Loria yang dulu selalu terancam saudaranya, sekarang jadi Duke. Kenapa sifatnya begitu? Ada hal yang aneh di sini.
Beberapa bulan kemudian, 5 tahun sebelum awal mula cerita aslinya, sebuah mansion megah berdiri di tengah lanskap bersalju. Hei tuan muda, sebuah suara memanggil Alon. Alon berdiri di dekat jendela, tampak merenung. Evan menghampiri Alon, tuan muda. Tidak, sekarang kau sudah menjadi count kan? Alon menjawab masih belum, tapi sejak tahun baru aku sudah bisa menggunakan gelar itu. Alon menghela napas, menjadi count sangat memberatkan hidupku, tapi apa boleh buat. Tapi begitu aku terbiasa, aku memang suka dengan keuntungan-keuntungan menjadi bangsawan, apalagi work-life balance-nya juga oke, pikir Alon. Evan menyerahkan sepucuk surat kepada Alon, ada surat dari Yutia. Alon bergumam, Omong-omong, apa kau sudah menemukan informasi soal pembunuh Leo? Tanya Alon. Evan menjawab belum, tapi Guild Intelligence sudah menyelidikinya. Kita akan segera mendapat kabar baru dari mereka. Apa tujuanmu mencari mereka? Jangan bilang kau mau balas dendam, tanya Evan menatap Alon yang duduk di seberangnya. Mungkin perbedaan yang kurasakan sekarang adalah hasil dari campur tanganku. Aku hanya ingin bersiap, jawab Alon. Evan tertawa, ucapan itu membuatmu terasa seperti kau sungguhan. Alon menjawab, silahkan saja kalau kau menganggapku seperti itu. Alon memegang surat dari Yutia, apa isi suratnya ya? Yutia menulis surat, bagaimana kabarmu? Kondisi kami baik-baik saja seperti biasanya. Semuanya juga sedang fokus pada hobinya masing-masing. Sekarang Deus sudah mahir dalam permainan boneka. Seorang sering bermain bersama teman-teman sebayanya, terlihat ceria di antara anak-anak lain. Ryan memang masih pendiam, tapi dia juga sering membuat sesuatu. Radan mulai senang berkebun, terlihat Rine sedang membaca buku sementara Radan menyiram tanaman. Surat-surat bulanan dari panti asuhan itu telah menjadi rutinitas yang hangat bagiku, pikir Alon. Meski aku belum pernah menemui mereka, melihat perkembangan mereka sebagai donatur begini membuatku tersenyum, seolah-olah aku ayah mereka. Setelah kupikir lagi, berapa usia mereka sekarang? Tanya Alon. Evan bertanya, kenapa kau tiba-tiba menanyakan itu? Sebentar lagi mereka akan beranjak dewasa. Ada beberapa anak, yakin aku, yang sudah melampaui usia itu. Sebagian besar anak-anak yang kau selamatkan ada di rentang usia itu, jawab Evan. Sebuah gambar ilustrasi menunjukkan 5 Great Sins dengan tulisan terima kasih karena sudah membesarkan kami. Dari 5 Great Sins. Iya juga. Sepertinya sudah saatnya untuk membiarkan mereka pergi, pikir Alon menatap surat itu. Benarkah? Bukankah kau sengaja memilih anak-anak itu untuk kau asuh? Tanya Evan. Alon menjawab itu sudah tidak perlu. Sekarang mereka telah beranjak dewasa. Jadi kita harus memikirkan masa depan mereka. Karena aku sudah memastikan mereka tidak akan bangkit menjadi sins, mereka bisa hidup secara mandiri kan? Karena mereka semua sudah sehat, sepertinya begitu, pikir Alon. Di setiap boss battle ada narasi yang menjelaskan karakteristik mereka. Sebuah ilustrasi menunjukkan aura ungu yang mengelilingi sosok misterius. Narasi menjelaskan karakteristik setiap sin. Deus Makaliam, Sin of Sloth, yang mampu menghancurkan kerajaan dengan cara mengerikan. Yutia Bludia, Sin of Wrath, yang mampu mengendalikan orang lain seperti boneka. Rine, Sin of Greed, yang pandai membuat baju. Seorang Sin of Pride, yang memburu organisasi kriminal. Radan, Sin of Purity, yang membersihkan laboratorium ilegal dan gerombolan Avalon tanpa jejak. Kalau aku menemukan mekanisme yang tepat, maka mereka pasti bisa tumbuh jauh lagi, pikir Alon sambil mengumpulkan dokumen-dokumen. Sebaiknya aku memberi mereka hadiah, mereka pasti akan menyukainya. Hadiahnya apa? Ya, pikir Alon sambil memegang pena bulu. Di luar jendela, pemandangan kota bersalju terhampar luas dengan bangunan-bangunan megah yang tertutup salju putih, menciptakan suasana yang tenang namun dingin. Alon dengan ekspresi puas berseru selesai. Ia terlihat bersemangat setelah menyelesaikan pekerjaannya, sementara Evan duduk di sofa menghela napas tampak kelelahan. Evan dengan senyum lebar berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Ia berpikir mungkin aku juga bisa mendapat bonus tak terduga nanti, sementara Alon menatapnya dengan ekspresi sedikit terkejut. Alon dengan ekspresi haru merenung anak-anakku, terima surat ini dan tunjukkan bakat kalian ke dunia. Di langit yang cerah, beberapa burung terbang bebas melambangkan harapan dan kebebasan. Di sebuah ruangan gelap, seorang wanita berambut panjang dengan gaun ungu berdiri tegak dengan aura misterius di sekelilingnya. Sebuah gelembung dialog muncul di atasnya, menyatakan ada perintah baru yang masuk. Wanita berambut ungu itu, yang ternyata adalah Yutia, menatap 5 Great Sins yang berkumpul di hadapannya. Ia menyatakan kali ini kita semua mendapat perintah yang berbeda, membuat mereka semua terkejut.
Yutia dengan ekspresi serius membaca surat yang dipegangnya, sementara di belakangnya Deus, Rine, Seolrang, dan Radan juga tampak fokus siap menerima perintah baru. Sebuah suara berbisik, "Let's go." Di sebuah ruangan gelap, Yutia dikelilingi oleh Five Great Sins mengumumkan ada perintah baru yang masuk. Kali ini kita semua mendapat perintah yang berbeda, ucapnya, membuat semua orang terkejut. Deus dengan lincah memanipulasi kertas-kertas dengan energi ungu, sementara Seolrang melompat kegirangan. Rine dan Radan tampak tenang, menunggu instruksi selanjutnya. Yutia dengan tatapan serius memegang sebuah surat. Tapi sebelum melakukan hal itu, kita harus membaca surat-surat sebelumnya juga, karena perintahnya membutuhkan level yang tinggi. "Apa kita bisa membaca semuanya?" tanya salah satu dari Five Great Sins. "Hanya kamu yang bisa membacanya, Yutia. Karena dia memberi kita masing-masing perintah itu berarti dia memutuskan untuk kita semua melihatnya," jawab yang lain. Yutia membaca surat yang dipegangnya. Apa ini? Perintah. Sepertinya hanya basa-basi ringan pikirnya. "Haha, dia menyamarkan perintah obrolan biasa sejak awal," ucap Yutia sambil menyerahkan surat kepada Rine. "Baiklah, lihat. Ini adalah perintah pertama setelah surat sambutan," ucap Yutia. "Dia memberi kita target yang harus dibunuh, memberi misi, dan menyuruh kita melaporkan situasi setelahnya. Ini saat dia mempercayakan Blue Moon padaku," pikir Yutia. "Seperti yang kalian lihat, dia secara pribadi memilih kalian semua. Lalu ini." "Oh," ucap Yutia, sementara Five Great Sins lainnya tampak penasaran. "Jadi begitu. Ini untuk mencegah informasi bocor, aku ingat perintah pertamaku," ucap Yutia kepada Deus. "Seperti itu, kau harus memahami dengan jelas perintahnya dan menjalankan misinya. Kalau begitu, bukankah lebih baik kita menghubunginya langsung atau menggunakan Magic Communicator?" tanya Deus. "Benar. Jika takut informasi bocor, kenapa menggunakan surat, timpal yang lain?" Yutia menatap tajam. "Aku harap kalian tidak lupa bahwa kita semua harus mengikuti perintahnya." "Sungguh kepercayaan yang kuat dan dingin," ucap Deus. "Aku belum," jawab Yutia. "Oke, mari baca perintahnya," seru seorang dengan semangat. Gumam Five Great Sins membaca surat perintah mereka di ruangan yang remang-remang. "Dia menyuruhku untuk pergi ke Caliban, negara para knight," ucap Deus. "Koloni, tapi aku tidak suka gurun," keluh Seolrang. "Aku disuruh ke Raksas, kota hiburan," ucap Radan. "Dia menyuruhku ke Lartania, kota labirin," timpal Rin. "Kerajaan suci Rosario," gumam Yutia, matanya menyala merah. "Kalian harus melakukan sesuai yang ditulis dalam surat, mengerti? Aku tidak tahu alasannya, tapi dia menyuruhku menjadi knight," ucap Seolrang kepada Deus. Dia juga bilang tidak perlu khawatir karena dukungan akan terus berlanjut. Dia juga memberitahu kita lokasi hadiah," ucap Rine kepada Radan. "Apapun itu, kita akan tahu saat kita tiba di sana." "Bagus, tapi ingat, kecuali dia mengatakan terlebih dahulu, jangan menyebut nama Blue Moon," tegas Yutia dengan tatapan tajam. Semua anggota Blue Moon melangkah keluar untuk menjalankan perintah ke lokasi masing-masing. Dan kemudian, tumpukan buku dan dokumen terlihat di atas meja. Sudah kuduga, tidak ada perubahan di magic dan frasanya," keluh Alon sambil membaca buku sihir. "Aku harus mencobanya sendiri." Aku baru ingat bagaimana informasi tentang orang yang membunuh Leo," tanya Alon. "Guild Intelijen bilang mereka belum menemukan apapun," jawab Evan. "Jadi begitu ya. Sepertinya butterfly efeknya tidak bisa kukendalikan lagi. Itu karena aku menyelamatkan Five Deadly Sins," pikir Alon dengan cemas. "Bahkan Loria yang seharusnya mati di dalam cerita menjadi Duke Altia," pikir Alon menatap pemandangan salju di luar jendela. "Dia memperluas kekuatan dan pengaruhnya dengan cepat di dunia bawah," pikir Alon menatap salju yang turun. Mari hentikan investigasi assassin itu," ucap Alon. Sungguh?" tanya Evan terkejut. "Ini jelas-jelas situasi di mana tidak tahu malah lebih baik," pikir Alon menatap bola dunia yang bersinar dengan rumus-rumus misterius. "Di dalam cerita, tidak ada yang bisa lolos dari jaringan Guild Intelijen," pikir Alon, melihat sosok berjubah yang memegang bola dunia di tengah hamparan bintang. "Meski aku mencoba untuk mencari lebih dalam yang seharusnya tidak kulakukan, hasilnya mungkin akan. Jika tindakan pencegahan untuk situasi yang tidak terduga menyebabkan kematian, maka itu sia-sia," keluh Alon. Wajahnya tampak lelah dan cemas. "Pada akhirnya, organisasi rahasia seperti itu tidak akan menyakitiku asalkan aku tidak ikut campur urusan mereka," pikir Alon. "Tidak ada alasan bagi mereka menyerangku kecuali aku mendekati mereka dulu," pikir Alon, melihat bayangan dirinya yang diserang oleh dua sosok misterius. "Kalau ini berlanjut, semuanya akan percuma," ucap Alon kepada Evan. "Baiklah, saya akan menyuruh mereka berhenti." "Benar, ada satu kabar lagi," ucap Evan dengan senyum.
Sepertinya Deus telah ditunjuk sebagai Knight di Caliburn baru-baru ini. Sungguh, syukurlah, jawab Alon menatap Evan yang berdiri di sampingnya dengan latar belakang lambang kerajaan. 3 bulan kemudian, Count, seru Evan, membawa banyak burger. Sungguh berbakat ya, sepertinya Deus telah membuat Ordo Knight. Apa? Kalau begitu, dia setidaknya berada di level expert atau di atasnya. Seru Alon terkejut melihat Evan yang memegang koin emas. Bukankah belum lama sejak dia pertama kali diangkat kan? Tanya Alon. Orang-orang membicarakan hal itu. Mereka bilang dunia akan melihat Master Knight kelima dalam kurang dari 10 tahun. Jawab Evan sambil memakan sate. Master Knight, maksudmu orang yang disebut Swords of Caliburn kan? Tanya Alon. Benar, dia sungguh berbakat, jawab Evan. Oh, aku cukup bangga padanya. Caliburn pasti sangat ribut, karena itu pikir Alon dan Evan melihat Deus yang melompat kegirangan. 6 bulan kemudian, sebuah mansion megah berdiri di bawah langit biru yang cerah. Setahun berlalu sejak Five Deadly Sins pergi dari panti asuhan. Dan saat aku sibuk dengan pekerjaan Count, saya baru mendengar sebuah berita terbaru, ucap Evan. Jawab Alon sambil menulis. Tampaknya Deus telah menjadi Sword of Caliburn, membuatnya menjadi Master Knight kelima, ucap Evan. Seru Alon terkejut, pena bulunya berasap. Tapi hanya Sword Master yang bisa menjadi Master Knight kan? Tanya Alon menatap Evan dengan bingung. Sword Master Psychedelia adalah superhuman yang melampaui aura blade dan membuka unique ability yang disebut derivation. Narasi menjelaskan menampilkan 3 sosok Master Knight yang memancarkan aura berbeda. Kau bilang Deus adalah seorang Sword Master sekarang? Tanya Alon. Lebih tepatnya, dia akan menjadi salah satu Sword Master. Dia belum membuat derivationnya, jawab Evan. Tapi negara itu telah memberinya titel Master Knight. Tidak hanya dia menang duel melawan Master Knight keempat, narasi menjelaskan menampilkan 2 sosok Knight yang bertarung dengan aura pedang. Tapi Caliburn juga kehilangan Master Knight karena Barbarian Utara, ucap Evan. Benar, mereka telah berperang lebih dari 10 tahun, jawab Alon memegang dagunya. Merasakan mana dan menggunakannya membutuhkan waktu 15 tahun, narasi menjelaskan. Derivation setidaknya membutuhkan beberapa dekade. Narasi melanjutkan, menampilkan Alon yang menatap ke kejauhan. Narasi menjelaskan tentang Master Knight yang mencapai derivation, menampilkan sosok Knight yang memegang pedang dengan aura kuat. Reinhardt, aku sudah mengayunkan pedangku sejak usiaku 5 tahun. Percayalah pada Sword Master termuda yang pernah ada, ucap Reinhardt, seorang pria berambut merah dengan pedang besar di bahunya. Benar, Reinhardt sangat luar biasa kuat, bahkan dengan derivation dia membutuhkan waktu 30 tahun, narasi menjelaskan. Tapi seorang bocah tanpa pengetahuan berpedang menjadi Master Knight, narasi melanjutkan menampilkan Reinhardt dan Alon. Tunggu, jika dia menunggu derivationnya, bukankah itu berarti dia bisa melampaui Reinhardt sebagai Sword Master? Mungkin aku bisa memanfaatkannya lebih cepat dari yang aku kira, pikir Alon sambil memegang dagunya melihat Evan yang duduk di sampingnya. Alon merenung, tahu tidak, mungkin aku tidak bisa. Nah, dia pasti tidak mau, pikirnya dengan ekspresi murung. Maksudku, aku hanya dapat surat dari Yutia, ucap Alon menatap surat yang dipegangnya. Meski telah pergi ke kerajaan suci, suratnya yang dikirim secara berkala berisikan tentang Deadly Sins yang tumbuh bersamanya. Sepertinya mereka masih berhubungan, narasi menjelaskan menampilkan surat-surat yang bertumpuk. Meski mereka tidak pernah melihat wajahku sebelumnya, mereka setidaknya bisa berterima kasih kepadaku atas hadiahnya. Aku merasa agak sedih, pikir Alon dengan ekspresi sendu. Alon tersentak, sadarlah, aku sudah sangat bersyukur karena mereka tidak menghancurkan kerajaan setelah bangkit sebagai Five Deadly Sins. Asalkan mereka baik-baik saja, aku bahagia, ucap Alon, menatap keluar jendela yang cerah bersama Evan. Ibu kota Caliburn, pusat area Kitaim dan kediaman para bangsawan peringkat tinggi, narasi menjelaskan, menampilkan pemandangan kota yang megah. Mansion besar tempat tinggal Solar Eclipse Knights yang terkenal. Ya, seru narasi menampilkan mansion yang megah. Para knight berbaris rapi di depan mansion, siap menjalankan tugas mereka. Seorang sosok berjalan perlahan di dalam mansion yang megah, langkahnya terdengar jelas. Fu Deus Makaliam, Kapten Solar Eclipse Knights, Master Knight termuda. Narasi memperkenalkan Deus yang berdiri dengan gagah di depan jendela. Deus menoleh melihat sosok lain yang mendekat. Kakak, seru Yuna, berlari menghampiri Deus dengan senyum ceria. Deus tersenyum tipis menatap Yuna. Sudah setahun penuh, tapi mengingat hal itu masih membuatku malu, pikir Deus mengingat masa lalunya. Saat aku kehilangan segalanya karena Black Goat itu, narasi menjelaskan menampilkan aura ungu yang mengelilingi Deus.
Yang tersisa bagiku, narasi melanjutkan menampilkan Deus yang jatuh dan dikelilingi bayangan hitam. Kemarahan yang tak terkendali, narasi menjelaskan menampilkan Deus yang dikelilingi aura gelap dan merah. Deus dikelilingi oleh aura gelap yang mengerikan, menunjukkan kemarahannya yang mendalam. Dan kebencian mendalam, narasi menjelaskan. Deus duduk sendirian di sel yang gelap, memegang sesuatu di tangannya, wajahnya menunjukkan keputusasaan. Fakta bahwa Great Moon menyelamatkanku masih belum jadi alasan yang cukup bagiku untuk sumpah setia kepadanya, narasi menjelaskan. Tapi karena dia berjanji aku bisa balas dendam dengan tanganku sendiri, aku mengikuti perintah atas nama Blue Moon. Narasi menjelaskan menampilkan Deus yang diselamatkan oleh sosok misterius. Menjadi bagian dari Blue Moon, narasi menjelaskan menampilkan Deus yang bertarung dengan benang energi ungu. Menjalani misi dan latihan yang berbahaya, tapi aku tidak peduli pada kondisiku. Narasi menjelaskan menampilkan Deus yang terluka. Selama beberapa tahun, aku menjalani misi yang menjadikan itu pondasi untuk melawan Black God, dan saat waktunya cukup, aku mendapatkan perintah pribadi untuk pertama kalinya, narasi menjelaskan. Deus menatap surat yang dipegangnya, ini jauh berbeda dari Blue. Apa ini? Tanyanya, sementara Yuna berdiri di sampingnya. Hotel kecil yang berada di selatan Caliburn. Aku meninggalkan hadiah di sana. Lihatlah, narasi menjelaskan menampilkan tulisan di surat. Hadiahnya tidak membuatku bersemangat, narasi menjelaskan menampilkan sebuah lonceng kecil. Deus menatap pintu, memangnya ada apa di sini? Tanyanya penasaran. Di surat mendadak itu, Deus terkejut saat membaca isinya, matanya terbelalak lebar. Deus berlari dengan jubahnya berkibar, meninggalkan seorang wanita di belakangnya, menuju ke suatu tempat dengan tergesa-gesa. Hadiah dari Great Moon adalah sebuah tangan terulur ke atas disinari cahaya keemasan yang terang. Deus menemukan seorang wanita yang tergeletak di tanah, keluarga yang kukira telah hilang selamanya. Wanita itu menatap dengan mata berkaca-kaca, hal yang lebih berharga daripada hidupku. Deus menangis terseduh-seduh, memeluk erat wanita itu, air mata mengalir deras di pipinya. Deus berlutut memeluk erat adiknya, Silly yang selama ini ia kira telah meninggal. Adikku yang selama ini kusangka sudah meninggal ternyata masih hidup. Deus menatap Silly dengan mata berkaca-kaca, air mata mengalir di pipinya. Silly, apa yang terjadi setelah aku kehilanganmu? Silly menatap Deus dengan senyum tipis, air mata membasahi pipinya, tangannya menyentuh wajah Deus. Deus dan Silly duduk berhadapan di meja, menikmati teh bersama dalam suasana yang tenang dan hangat. Silly menunduk mengingat masa lalu yang kelam. Setelah mereka membawaku, di dalam kegelapan, aku menunggu giliran untuk waktu yang sangat lama. Silly duduk sendirian di dalam sel yang gelap dan kotor, dikelilingi jeruji besi. Saat sudah tiba giliranku dibunuh. Silly terlempar ke udara, dikelilingi cahaya terang. Aku berhasil kabur, sebuah cahaya dalam hidup. Deus dikelilingi oleh aura merah gelap yang mengerikan, menunjukkan kemarahan dan kebencian yang mendalam. Kemudian saat aku hampir dijual ke pedagang budak, Deus terikat oleh benang-benang energi yang bersinar, berjuang untuk membebaskan diri. Silly berdiri di samping Deus yang menatapnya dengan tatapan serius. Setelah itu aku dapat obat berharga dari sponsorku. Sebuah surat bertuliskan, aku akan terus mengirimkan obat dan dukunganku. Kau aman di bawah nama Palatio, jadi kau tidak perlu mengkhawatirkan saudara kandungmu. Alon Palatio. Silly menatap Deus dengan senyum tulus. Aku benar-benar bersyukur atas semua yang sudah dia lakukan. Deus menatap Silly dengan tatapan terkejut. Dia melindungimu di bawah namanya. Bagaimana bisa Great Moon tahu soal ini? Deus menunduk, merenung. Aku tak pernah memberitahu siapapun soal keluargaku. Dan Yutia hanya sadar kalau Black God menyerangku. Jadi bagaimana bisa dia tahu segalanya? Deus menatap Yutia dengan tatapan terkejut. Sementara Yutia menatapnya dengan mata merah menyala. Semua pertanyaanku saling bertautan seperti puzzle dan menghilang. Aku tak bisa memahami kegelisahan Yutia. Sebuah pedang tidak bisa berpikir sendiri, bukan? Tapi orang yang bodoh tidak lain adalah diriku sendiri. Hal-hal baik akan terjadi. Kalau dipikir-pikir lagi, yang dia katakan waktu itu, dia tahu segalanya dan sudah memberikan petunjuk pada anak yang akan ditinggal hidup sendirian. Silly menatap Deus dengan tatapan bingung. Kakak, Deus mengelus kepala Silly dengan lembut, pedang yang berani bertindak seorang diri. Tapi dia memutuskan untuk menjadi berani dan murah hati. Deus duduk di meja sementara Silly membawakan makanan. Di saat aku terus mengunyah kebencian dan pikiran balas dendam pada Black God. Keselamatan keluargaku menjadi hadiah yang lebih berharga. Silly tersenyum bahagia membawa nampan berisi makanan hangat. Yutia dengan mata merah menyala dan aura kehancuran menatap tajam, kau akan segera menyadari.
Kenapa aku memilih mengikuti pria itu? Dia bukan cuma fanatik, bukan juga mempercayainya secara buta. Pergilah ke Caliban dan jadilah Knight. Narasi menjelaskan menampilkan surat perintah yang mengambang di udara. Aku harus membalas kebaikannya. Deus dengan mata ungu menyala dan aura gelap menatap serius misiku. Adalah menjadi puncak Caliban Master Knight. Dan menciptakan pasukan Knight pribadi dengan para swordsman terbaik. Narasi menjelaskan menampilkan gerhana matahari yang bersinar terang. Kapten, ini aku, ucap seorang Knight yang berdiri di depan pintu. Deus menoleh ke arah Knight yang baru masuk, berdiri di depan jendela besar yang menampilkan pemandangan malam dengan bulan purnama. Ekspedisi ini akan menjadi batu loncatan pertama untuk Solar Eclipse. Narasi menjelaskan menampilkan barisan Knight yang rapi di halaman mansion. Aku tak peduli kesulitan apa yang akan datang. Narasi menjelaskan menampilkan pedang yang bersinar ungu. Yang semua harus kalian lakukan adalah berikan padaku bersama dengan kompensasi yang akan memuaskannya. Narasi menjelaskan menampilkan Deus yang memegang pedang dengan aura ungu dan gerhana matahari di belakangnya. Buktikan di bawah rembulan. Solar Eclipse Knight pergi dalam ekspedisi melawan Barbarian. Narasi menjelaskan menampilkan barisan Knight yang berjalan di tengah salju. Damai sekali, ucap Alon yang sedang bersantai di kursi, mungkin karena anak-anakku sudah tumbuh semua. Kertas-kertas bertebaran di atas meja menunjukkan kekacauan. Gawat, terbang semua, seru Alon berusaha menangkap kertas-kertas yang bertebaran. Sebentar, ucap Alon menatap kertas-kertas yang bertebaran. Kenapa aku harus menggunakan pena semacam itu? Aku akan menulis dengan lebih baik sekarang. Setelah kembali dari labirint, aku fokus meneliti soal frasa. Narasi menjelaskan menampilkan tangan Alon yang sedang menulis di buku. Bagus, ucap Alon memegang buku dengan ekspresi puas. Laporanku selesai semua. Narasi menjelaskan menampilkan tulisan analisis terhadap frasa. Setiap frasa dapat mengubah secara berbeda. Retraction, penguatan ketidaksempurnaan dalam magic. Memperkuat mantra yang telah selesai dan membuat jangkauannya menyebar. Narasi menjelaskan menampilkan Alon yang memancarkan sihir. Repulsion menghancurkan wujud, mempengaruhi transisi dari proyektil yang dilancarkan. Narasi menjelaskan menampilkan tulisan repulsion, menghancurkan wujud dan mengubah proyektil. Transisinya mengubah keadaan dengan cahaya terang yang memancar. Blue light memperkuat magic paralel seperti electrical magic. Narasi menjelaskan menampilkan Alon yang memancarkan cahaya biru. Line of Distraction memberikan penetrasi. Narasi menjelaskan menampilkan bola energi listrik yang bersinar dengan tulisan Line of Distraction critical dapat menembus. Dengan kata lain, efek kritikal. Narasi menjelaskan menampilkan bola energi listrik yang bergerak cepat. Penting, aturan frasa, kalau patah, magic bisa gagal. Tidak bisa menciptakan frasa yang tidak cocok. Tidak bisa membiarkan mana mengalir, hanya butuh campur rapat. Narasi menjelaskan menampilkan Alon yang sedang berpikir keras. Dengan mana hole dalam diriku, aku cuma bisa menggunakan satu magic per hari. Jadi butuh waktu lama juga untuk menyadari semua ini. Kalau menurut setting dunia ini, isyarat tangan dan frasa Babilonia telah lama hilang. Jadi tidak ada informasi soal itu, tidak disebutkan secara khusus di buku. Narasi menjelaskan menampilkan Alon yang sedang membaca buku dengan ekspresi serius. Ujung-ujungnya aku harus meneliti sendiri. Memang agak seru, meski aku cuma mempelajari magic untuk melindungi diri saja. Narasi menjelaskan menampilkan tumpukan buku di atas meja. Baiklah, waktunya melihat hasil eksperimen 2 bulan, ucap Alon bersiap menguji sihirnya. Alon berdiri tegak, memancarkan aura listrik biru dari tangannya, bersiap untuk melancarkan sihir. Alon membentuk segel tangan yang rumit dan di bawahnya bola energi listrik biru berdenyut kuat. Alon mengarahkan sihirnya ke atas, memancarkan kilatan listrik yang kuat. Harus titik fokus dari mana sfir ini dan buat ketidakseimbangan untuk memecahkan retal pikirnya. Kilatan listrik menyambar ke tanah membentuk pola yang rumit, magic yang lemah dan tidak berguna ini. Fixation. Alon memancarkan ledakan energi listrik yang dahsyat, menyebar ke segala arah dari tubuhnya. Compression. Breakdown. Energi listrik menyambar ke bawah, mulai memiliki tujuan tertentu menciptakan pola yang lebih terarah. Fleeting Bloom. Alon mengarahkan tangannya ke atas, memancarkan ledakan energi listrik biru yang dahsyat menerangi sekelilingnya. Ledakan energi listrik biru yang sangat kuat menyambar ke atas, menciptakan kilatan cahaya yang memukau. Kilatan energi listrik biru menyebar ke segala arah, memenuhi panel dengan cahaya yang menyilaukan. Energi listrik biru menyambar ke tanah, menciptakan retakan dan kerusakan di sekitarnya. Alon menatap hasil sihirnya dengan takjub. Oh, jadi urutan memang penting ya, gumamnya.
Alon mengingat kembali, saat pertama menggunakan breakdown dulu, hasilnya gagal. Itu tidak mungkin, Alon terkejut, matanya terbelalak. Alon menoleh ke samping, melihat Kalia dan Konzenonia berdiri di kejauhan menyaksikan sihirnya. Kalia dan seseorang bersama Kalia terkejut melihat sihir Alon. Origin Magic, gumam Kalia. Alon menatap Kalia dan seseorang bersama Kalia dengan terkejut. Apa? Kenapa Kalia ada di sini? Seseorang bersama Kalia terkejut dan ketakutan. Bisa menggunakan Origin Magic berarti kekuatannya berada pada kaliber 7 Circle Mage. Alon terkejut dan berkeringat dingin. Origin, ia melihat urutan circle sihir yang menunjukkan angka 7, 8, dan 1. Alon menatap Kalia dan seseorang bersama Kalia yang masih terkejut.